kita mulai aja. Izin ya, Mas Adib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sesuai dengan jadwal kita hari ini, teman-teman, kita mengadakan kuliah tamu yang topiknya adalah kesehatan mental pada populasi khusus. Tentu nggak panjang lebar ya, saya akan menyampaikan ini pembuka. Jadi sesuai dengan apa yang sudah disampaikan Bu Wiwit, Bu Zaki, Bu Nurfi, dan mungkin Bu Leri juga di kelas masing-masing. Hari ini kita belajar bersama, kita mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita kali ini, Bapak Adib Asrori, MPhil psikolog ya, yang juga ternyata temannya Bu Zaki, nggak ternyata Bu Wiwit juga sudah tahu. Makanya juga tadi manggilnya Mas gitu ya, karena sudah terpapar Bu Zaki ngomongnya Adib-Adib, saya namanya Mas Adib gitu. Kemudian Mas Adib, Pak Adib akan menyampaikan materi dan tentu nanti teman-teman dipersilahkan untuk bertanya dan diskusi gitu ya. Kita ambil kesempatan yang baik ini untuk belajar banyak hal dari Pak Adib, termasuk Bu Wiwit, karena ini pengalaman yang baru. Gitu. Bisa jadi kita sempat berada dalam situasi-situasi tertentu yang itu tidak pernah kita bayangkan ya. Kalau di sekitar kita kemarin ada bencana gitu ya di Semeru, dan teman-teman psikologi juga ada yang dikirim ke sana sebagai relawan. Tapi mungkin kondisinya akan jauh berbeda dengan situasi-situasi lain yang sudah dan sering ditemui Pak Adib di tempat-tempat yang kita mungkin tidak ke sana dan akan berharap tidak pernah berada di dalam situasi tersebut gitu. Nah, itu yang kita namakan sebagai populasi khusus. Jadi ini kesempatan yang jarang sekali dan luar biasa karena Pak Adib mau menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan ya. Tadi teman-teman juga sudah mendengar bahwa Pak Adib sekarang tidak di Indonesia tapi sedang di Myanmar. Saya ucapkan terima kasih sekali Mas Adib untuk waktunya. Nanti akan ditemani Mbak Uci sebagai moderator. Mbak Uci ini mahasiswa psikologi klinis juga. Jadi nanti langsung aja dari awal sampai akhir bersama saya juga, tapi nanti akan didampingi oleh Uci gitu. Dari saya sudah sederhana aja, sebentar aja, yang lama nanti materi dan tanya jawab dengan Pak Adib gitu ya teman-teman. Itu dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Ya, Bu Wiwit, Mas Zaki, ya teman-teman salam kenal. Ya, sekali lagi karena kita hari Sabtu weekend ya, kita weekend santai aja sambil ngobrol. Saya akan cerita beberapa hal terkait dengan yang beberapa tahun belakangan saya kerjakan, khususnya dalam konteks kemanusiaan atau humanitarian, dan juga dalam konteksnya lebih spesifik karena saya seorang psikolog klinis, jadinya saya akan lebih banyak cerita tentang ranah-ranah psikologi klinis gitu. Tapi jangan khawatir, yang belajar tentang ABK nanti ada beberapa hal yang saya bisa sedikit singgung. Nah, hari ini saya akan bicara sedikit tentang yang tadi disampaikan kalau Bu tentang kesehatan mental, tapi hari ini saya akan tambahkan sedikit tentang kesehatan mental dan dukungan psikososial. Jadi itu istilah yang kita banyak pakai. Nanti kita akan bicara lebih lanjut tentang psikososialnya. Nah, sebelum saya mulai, saya pengen kita ngobrol dulu, diskusi sama teman-teman. Saya akan taruh link di chat box. Saya pengen dengar dulu pendapatnya teman-teman. Saya juga pengen tahu nih sama Bu Zaki ini udah pernah diajarin apa aja ya, gitu. Teman-teman tinggal klik di link itu, bisa lewat handphone, nggak harus download aplikasinya, lewat Mentimeter. Apa yang terbesit dalam benak kita? Apa yang terbesit ya ketika kita bicara soal psikologi klinis gitu? Apa aja teman-teman boleh ketik di sana. Nanti akan muncul responnya di sini. Abnormalitas, oke.
gengs, yang bener gengs. Kalau ngetik gengs, jangan main-main kalian. Udah diajarin apa ini sama Bu Zaki ini ya? Yang dredeg, yang dredeg dosennya ini loh. Hati-hati loh ya. Tenang aja, ini nggak ada namanya. Jadi kalian nggak usah khawatir ya. Bu Zaki nggak akan kasih nilai D atau E. Ya, normalitas. Sebagian besar bicara soal kesehatan mental secara umum dan ada beberapa respon terbesarnya. Jadi ini yang paling besar adalah tentang bicara soal abnormalitas kesehatan mental. Oke, nah next slide-nya adalah nih, ketika kita bicara soal itu tadi kesehatan mental, psikologi klinis kan kita pasti konteksnya dengan psikolog klinis. Kerjanya apa aja? Ini ada beberapa teman-teman udah respon. Oke, nah baca KPR ini. Psikolog klinis kok bisa jadi psikiater, ini gimana ceritanya ini ya? Penjelasannya ada di kode etik Pak Adit semester 5. Oke, baik. Di highlight itu, Bu. Oke, gangguan psikologis, oke. Oke, ini beberapa pekerjaan yang memungkinkan dilakukan oleh seorang psikolog klinis, terapi, psikolog, konseling, kesehatan jiwa. Oke, cukup. Oke, saya tutup ya responnya. Jadi nanti silakan teman-teman, nanti saya bisa share untuk temuannya di akhir. Saya bisa download, saya bisa bagi juga nanti untuk Bu Wiwit dan Mbak Zaki. Nah, di sini saya akan kenalkan ke teman-teman gitu ya. Nah, kalau teman-teman di kelas mungkin sudah pernah dikenalkan, ada namanya DSM ya. DSM-5, Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorder. Nah, hari ini saya akan sedikit kenalkan. Kita punya namanya ISG, Interagency Standing Committee Guideline. Jadi ini adalah kumpulan-kumpulan organisasi kemanusiaan internasional yang mereka membuat standar. Jadi ketika kita dalam konteksnya humanitarian, atau nanti yang kita akan lebih banyak ceritakan, kita pakai istilahnya MHPSS, Mental Health and Psychosocial Support. Jadi tidak fokus melulu kepada dimensi kesehatan mental. Tadi Uci udah ceritakan tentang apa sih kesehatan mental itu definisinya gitu. Nah, nanti kita akan kupas sedikit di dalam komponennya Interagency Standing Committee terkait dengan kesehatan mental dan hubungan psikososial. Nah, ini tadi sudah disebut ya definisinya terkait dengan apa sih kesehatan mental, apa sih psikososial itu. Jadi pada dasarnya ini teori aja secara umum, bahwa di dalamnya ada komponen-komponen di sini adalah ada protektif, memastikan. Jadi kita kan ketika kita bicara soal dimensi psikologis kita kan kita punya protective faktor, faktor-faktor pelindung, kita juga punya vulnerable faktor gitu. Nah, di dalam sini adalah ada komponen positif di sini terkait dengan melindungi gitu kan, terkait dengan kesehatan mentalnya. Dia ada komponen-komponen terkait well-being dan ada treatment di sini, ada prevensi dan pencegahan dan terapi di sini. Makanya dibilang di sini adalah treatment of mental disorder. Tadi definisinya sudah disebutkan di awal. Nah, ketika kita bicara soal komponen spesifik dari psikososial di sini, di situ ada hubungan gitu antara faktor psikologis yang kita udah pelajarin di kelas, mood, perilaku, gitu kan, kepercayaan seseorang, motivasi dan lain-lain. Termasuk di dalamnya adalah faktor-faktor sosial, keuangan, hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, gitu kan. Peluang-peluang yang kita miliki dan terkait dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar. Nah, ini kebutuhan dasar inilah yang kemudian menjadi bagian dari komponen mental health and psychosocial support yang nanti akan kita bicarakan di slide berikutnya. Nah, ada yang pernah lihat ini nggak? Kira-kira kalau teman-teman lihat ini ada yang bisa kasih pendapat nggak? Mau menjawab dikit. Boleh, banyak juga nggak apa-apa. Yang dikit-dikit. Dikit-dikit aja. Oh, dikit aja. Itu mungkin seperti tahapan Mas. Semakin ke atas itu semakin terkhusus gitu loh. Maksudnya semakin gimana cara menjelaskannya? Semakin ke atas, semakin gimana?
intervensinya semakin terfokus, Mas. Oke. Ya udah gitu. Saya susah jelaskan. Lili, Pak, boleh. Oke, boleh Lili, silahkan. Jadi makna kenapa kok bentuknya itu piramid, karena piramid itu menggambarkan tentang bagaimana hierarki intervensi itu berdasarkan dari dasarnya dulu. Yang paling rendah berarti dia adalah sebuah dasar dari intervensi. Semakin ke atas berarti intervensinya semakin khusus dan kebutuhannya semakin khusus dan semakin penting, begitu, Pak. Oke. Semakin ke atas dia semakin spesifik. Semakin kompleks. Semakin kompleks. Iya, semakin kompleks. Izin menjawab ya. Mungkin silakan. Gambar piramida yang ada di PPT ini itu hampir sama seperti 5 kebutuhan dasar Abraham Maslow. Yang mana tingkatan yang paling bawah itu harus dipenuhi dulu untuk menunjang tingkatan yang atasnya lagi. Ketika tingkatan yang bawah ini belum terpenuhi, maka tidak bisa tahap ke jenjang selanjutnya gitu. Oke. Masuk, boleh. Jadi ketika tingkatan terbawah ini belum terpenuhi, maka dia nggak akan bisa naik ke atas. Oke, ada lagi? Satu lagi deh. Mohon izin menjawab. Boleh, silahkan. Kalau dari pandangan saya, ini tuh dari tingkatan paling bawah itu dari kasus yang paling umum, kemudian naik lagi itu ke kasus yang ada di komunitas, terus naik lagi lebih fokus ke hal yang spesifik, kemudian kalau naik lagi dia tuh lebih jarang gitu kasusnya, Pak. Oke. Jadi tadi mirip-mirip logikanya dengan yang tadi pertama dijelaskan soal kebutuhan dasar ya. Ini adalah metode intervensi yang kita kenal ketika kita bicara soal multi-layer intervention ya. Logikanya mirip-mirip dengan yang tadi sudah disampaikan siapa? Rifai ya, terkait dengan kebutuhan dasar ya. Nah, ketika ini adalah pyramid untuk respon emergensi ketika terjadi sebuah bencana, ketika terjadi kayak misalnya sekarang nih, situasi pandemi ya. Situasi pandemi itu kan kebutuhan dasar yang pertama harus kita selesaikan kan adalah kebutuhan dasar. Nah, kita kan sudah belajar nih di kelas tentang saya nggak tahu ya, Bu Saki udah diajarkan belum kaitannya dengan resiliensi kayak gitu-gitu. Nah, kita kan udah punya itu nih. Kita kan sudah punya kayak perilaku coping, kita kan sudah punya terkait dengan yaitu tadi ketahanan ya, ketahanan. Nah, harapannya dengan resiliensi yang dimiliki oleh seseorang, maka dia akan bisa kembali ke kehidupan pasca bencana misalnya. Ini kita konsepnya misalnya bayangannya situasi bencana aja gitu. Nah, yang pasti kebutuhan dasar terpenuhi dulu. Sandang pangan papannya ketika terjadi bencana alam misalnya ada banjir gitu kan, ada tsunami atau kayak sekarang yang lagi kemarin beberapa tahun belakangan terkait dengan COVID-19 itu kan orang butuh nih kebutuhan dasar itu harus terpenuhi dulu. Nah, ketika kebutuhan dasar itu sudah terpenuhi, maka dia akan bicara soal community and family support, dukungan dari keluarga dan komunitasnya. Nah, harapannya dengan adanya resiliensi yang kita miliki hanya dengan dukungan dari komunitas dan dukungan dari keluarga itu, seseorang akan kembali ke kehidupan sedia kalanya. Kan kita punya faktor-faktor yang tadi saya bicara di awal, ada faktor-faktor positif yang kita miliki, protective faktor, ada kerentanan yang dimiliki seseorang, gitu kan. Nah, ini yang membuat komunitasnya jadi ini sebenarnya jumlah ya, sebagian besar populasi, makanya kenapa di sini piramidnya besar ya, pasti akan butuh ini dulu. Nah, ketika kebutuhan dasar ini sudah terpenuhi, maka dia akan naik ke kebutuhan yang lebih terkait dengan dukungan sosial dan dukungan dari keluarga. Nah, ketika ini sudah terpenuhi, dia akan kembali ke kehidupan normal. Tapi ada lagi kelompok-kelompok yang lebih spesifik. Makanya di sini, kenapa dibilang dengan non-specialized. Gitu. Ada kelompok-kelompok yang lebih vulnerable. Yang tadi saya bicara soal kelompok-kelompok vulnerable. Misalnya, dia lansia, misalnya, atau kelompok-kelompok yang memang sebelumnya dia sudah terpapar dengan pengalaman-pengalaman traumatik sebelumnya. Sehingga ketika dalam situasi yang umumnya
seseorang itu bisa kembali ke situasi normal seperti sedia kala, tapi kali ini dia nggak bisa karena itu tadi, karena punya kerentanan-kerentanan atau mereka tidak memiliki dukungan sosial. Gitu. Makanya kenapa kelompok ini membutuhkan dukungan yang lebih spesifik. Contohnya apa? Di sini ada contoh beberapa, termasuk yang teman-teman sering kenal sekarang adalah psychological first aid. Gitu. Nah, ini adalah bagian dari komponen multi-layer intervention atau layer yang nomor 3, dan bagian terakhir, nah ketika dia seseorang pada kelompok ketiga ini, dia tidak mendapatkan fokus yang lebih spesifik, maka dia mengembangkan gangguan-gangguan psikologis, termasuk yang teman-teman sudah pernah kenal ya, kayak depresi, PTSD, gangguan stres pasca trauma. Nah, kelompok-kelompok inilah yang kemudian butuh mendapatkan specialized services atau psikoterapi gitu, konseling, psikoterapi yang lebih spesifik, yang lebih fokus terhadap penanganan individual. Ini adalah beberapa contoh gitu. Nah, ini sedikit teorinya gitu. Ketika kita bicara soal ketika dalam konteks-konteks intervensi di komunitas. Ini saya kupas lebih sedikit, lebih detail lagi. Kita mulai dari ketika tadi kan kita sudah bicara soal basic services. Ini adalah layanan dasar atau kebutuhan dasar sudah terpenuhi kayak sandang, pangan, papan gitu ya. Nah, kemudian di fokus yang kedua, community and family support ini ketika kondisi mereka, layanan-layanan ini bisa diberikan oleh kelompok-kelompok ini. Ini adalah contoh-contoh orang-orang yang dapat atau kelompok-kelompok yang bisa memberikan layanan ini. Gitu. Nanti ketika kita berbicara pada layer-layer yang berikutnya, di sini ada kelompok-kelompok yang memang dia membutuhkan keterampilan khusus untuk mampu memberikan layanan itu. Gitu. Misalnya tokoh masyarakat, tokoh agama, atau guru gitu kan. Jadi di sini itu dia benar-benar nggak butuh pelatihan khusus terkait dengan konteksnya kesehatan mental, termasuk pekerja sosial. Apa aktivitasnya? Bisa misalnya upacara-upacara keagamaan ketika seorang meninggal ya, kayak kita punya nih gitu. Kalau di sekitar kita nih ada orang yang meninggal, apa sih yang biasa dilakukan gitu. Nah, itu adalah bagian dari intervensi komunitas yang bisa kita lakukan atau bisa dikerjakan dalam konteks-konteks humanitarian pada kelompok layer yang nomor 2 ini tadi. Gitu. Psikoedukasi tentang metode-metode coping positif gitu kan, program-program pengasuhan. Biasanya kalau dalam konteks-konteks emergency itu kan orang tua itu tidak menyadari nih gitu. Dia tuh terpapar dengan traumatic event, gitu, terpapar dengan pengalaman traumatis, tetapi tanpa disadarin sebenarnya dia ini menunjukkan simptom-simptom, bukan simptom sih sebenarnya, apa sih istilahnya, ASD ya, jadi kayak reaksi krisis nih, gitu. Reaksi krisis kayak misalnya jadi mudah menangis, gitu kan, jadi lebih sensitif nih belakangan. Nah, mereka tidak menyadari bahwa itu adalah reaksi umum pasca trauma, gitu. Sehingga kebanyakan nanti kalau teman-teman udah terjun ke lapangan pasti akan sering dengar istilah saya trauma gitu. Padahal sebenarnya dia itu mau bilang nih, oh saya itu takut gitu, saya biasanya berani ke kamar mandi sendiri, sekarang itu saya jadi nggak bisa lagi gitu. Oh saya itu, anak saya ini udah umur 5 tahun, dia itu sudah nggak pernah ngompol 2 tahun belakangan. Tapi kenapa tiba-tiba setelah gempa bumi atau setelah situasi ada bencana, tiba-tiba dia jadi kembali lagi ngompol lagi gitu. Ada regresi. Nah, sebenarnya itu ada reaksi-reaksi umum yang terjadi nih pasca trauma. Nah, informasi-informasi itulah termasuk tingkat-tingkatan agresi gitu. Jadi si anaknya itu yang jadi mudah nangis gitu kan. Tapi orang tua ini tidak menyadari bahwa itu adalah reaksi umum nih yang terjadi pada masa-masa itu, sehingga dia jadi lebih mudah marah si ibunya gitu kan. Nah, informasi-informasi tentang pola-pola asuh dan reaksi-reaksi umum pasca trauma itu menjadi bagian dari kelompok community and family support yang kita bisa berikan gitu. Jadi benar-benar nggak butuh keterampilan khusus, nggak butuh diberikan oleh psikolog, nggak butuh diberikan oleh seorang konselor atau profesional kesehatan mental. Tetapi di sini lebih fokus pada program-program terkaitannya dengan informasi. Kayak sekolah nih, makanya kenapa kadang pada respon-respon emergensi itu ada sekolah-sekolah di tenda, misalnya mereka diajak main-main gitu. Kenapa? Karena konsepnya itu tadi. Konsepnya adalah distraction gitu. Distract aja gitu, mengalihkan gitu, agar mereka tidak lagi berfokus gitu. Nah, ketika di sini benar-benar untuk mereka terpecah aja gitu perhatiannya, tidak lagi memikirkan reaksi-reaksi trauma, tidak lagi memikirkan kejadian-kejadian bencana alam yang sudah pernah dia alamin gitu. Dia berfokus pada ini. Makanya kenapa di dalamnya dibilang dengan community and family support gitu, karena benar-benar dukungan dari komunitas atau kelompok mereka. Nah,
Ketika kita masuk tadi, harapannya ya, dengan aktivitas-aktivitas ini, dengan distract ya, dengan dipecahkan perhatiannya, gampangnya kan kayak gitu ya. Dengan dipecahkan perhatiannya dari situasi-situasi yang mencekam ini, seseorang dengan resiliensi, dengan ketangguhan yang dia miliki, dengan dukungan-dukungan dari orang-orang di sekitarnya, dengan dia katarsis nih, ventilasi, cerita gitu kan, meskipun tidak berfokus pada problemnya, dia bisa kembali ke aktivitas seperti sedia kala. Sayangnya, ada kelompok-kelompok yang tadi saya ceritakan, lebih spesifik lagi, kelompok yang lebih kecil nih. Nah, kelompok yang lebih kecil ini, ternyata mereka lebih membutuhkan dukungan yang lebih spesifik. Misalnya kelompok yang dia nggak punya dukungan keluarga misalnya, atau dia tinggal sendirian, atau dia seorang lansia, misalnya. Kelompok-kelompok lansia, kelompok-kelompok yang lebih rentan. Atau yang tadi saya cerita bahwa dia sudah pernah terpapar dengan pengalaman-pengalaman traumatik sebelumnya. Nah, kelompok inilah yang dia benar-benar membutuhkan dukungan yang lebih spesifik, yang lebih khusus lagi. Makanya ini menjadi arah dalam kelompok. Makanya kenapa piramidnya dia di sini lebih kecil ya, gitu. Karena jumlahnya lebih sedikit juga dari total populasi, gitu. Siapa yang bisa memberikan, misalnya perawat yang sudah mendapatkan pelatihan khusus, gitu. Atau konselor, nih. Atau teman-teman nanti biasanya kalau misalnya mau terjun ke lapangan nih, teman-teman dapat pelatihan nih, dapat pembekalan nih ketika kita mau respon-respon emergency, termasuk di dalamnya psychological first aid. Nah, psychological first aid itu kan butuh nih, dia butuh pelatihan tersendiri gitu. Makanya kenapa dia akan jatuh atau fall under layer yang ketiga ini. Gitu. Dukungan psikososial, dukungan emosional, psychological first aid gitu kan. Nah, termasuk misalnya kelompok-kelompok yang berfokus pada mereka sudah mengindikasikan gangguan stres pasca trauma. Mungkin belum sampai gitu, belum sampai terdiagnosa gitu, tetapi ada indikasi-indikasi ke sana. Nah, ini bisa masuk ke dalam kelompok ini. Karena kita benar-benar udah fokus terhadap masalah yang dimiliki oleh kelompok-kelompok itu. Jadi kelompok-kelompok rentan misalnya. Kelompok-kelompok rentan ini kita sudah fokus ke sana. Kalau yang tadi kan, yang sebelumnya, di layer yang sebelumnya itu kan pukul rata aja. Pokoknya semua bisa ikut. Kasarnya ketika kita bikin aktivitas, siapa aja boleh ikut nih. Nah, kali ini di layer yang ketiga ini, kita udah mulai bentuknya kelompok-kelompok yang lebih spesifik. Nah, harapannya kembali lagi dengan kelompok-kelompok yang lebih spesifik ini, dia bisa kembali nih ke kehidupan sedia kalanya. Dia bisa kembali ke aktivitas normal. Sayangnya, tidak semua orang gitu bisa kembali ke aktivitas seperti sedia kala. Ada lagi yang butuh lebih spesifik lagi. Dia kurang mendapatkan dukungan sosial gitu. Dia kurang kemampuan copingnya dia juga kurang bagus misalnya, sehingga dia butuh mendapatkan layanan yang lebih spesifik. Nah, ini nanti akan jatuh ke dalam specialized service. Ini sedikit penjelasan tentang dukungan psikologis awal. Teman-teman pernah dengar PFV nggak? Apa sih gitu PFV itu? Ini sudah ada nih, saya udah terlanjur pencet, udah keluar. Sama nggak PFV itu dengan konseling atau psikoterapi? Mungkin. Menurut saya PFA itu pertolongan pertama dalam psikologi gitu. Tapi kalau misal sama enggaknya dengan psikoterapi itu berbeda, karena PFA itu pertolongan pertama untuk menstabilkan kondisi pasien, sedangkan kalau psikoterapi itu pertolongan setelah adanya PFA. Oke. Jadi PFV itu masuk dalam bagian psikoterapi nggak kira-kira? Sama nggak dengan psikoterapi? Sama kayaknya, Pak. Sama kayaknya. Ya. Oke. Paling gampang gini, ketika misalnya nih, saya selalu menganalogikan PFV itu dengan P3K misalnya. P3K itu sama dengan treatment nggak? Kotak P3K yang kita punya di dalam mobil atau di dalam, ya kita kan pasti punya, atau di sekolah, di UAS, misalnya di kampus nih. Untuk apa sih gitu fungsinya? Tujuannya dari P3K itu apa sebenarnya? Ketika saya tiba-tiba nih, gitu, saya kecelakaan nih gitu, di tengah jalan gitu kan, saya langsung ambil kotak P3K yang ada di mobil saya gitu kan. Saya tutup lukanya mungkin gitu, atau karena lukanya terbuka itu kan saya bersihkan karena agak kotor gitu kan, saya kasih betadine misalnya ada di sana, kemudian saya balut. Tujuannya apa? Biar apa? Tujuannya sebagai pertolongan pertama biar masalahnya tidak semakin kompleks. Tidak semakin kompleks. Kapan itu akan diberikan?
P3K itu tadi akan berfungsi gitu, karena tujuannya adalah untuk mencegah gitu kan, agar tidak terjadi luka yang lebih parah gitu kan. Logika yang sama itulah yang dipakai untuk psychological first aid. Kenapa gitu? Kenapa kita punya itu tadi? Kenapa kita punya psychological first aid? Karena dalam konteks-konteks emergensi ya, seperti yang kita kerjakan sekarang itu, tenaga-tenaga profesional kesehatan mental itu sangat-sangat terbatas yang dipakai oleh banyak orang. Itu adalah tujuan dari adanya psychological first aid atau dukungan psikologis awal, agar mereka-mereka yang tadi saya ceritakan gitu kan, kalau lukanya secara psikologi, kalau luka fisik tadi kita tutup, kita perban gitu kan, agar begitu dia sampai di rumah sakit, lukanya itu paling tidak gitu kan terminimalisir agar dia tidak terpapar oleh debu, tidak terpapar oleh infeksi, sehingga ketika dia mendapatkan penanganan di rumah sakit itu sudah mendapatkan penanganan yang lebih bagus lah gitu. Nah, sama halnya dengan psychological first aid ini gitu. Tujuannya dilakukan oleh psychological first aid ini adalah ketika seseorang mendapatkan intervensi lebih lanjut tadi, makanya kenapa dia di dalam fokus on specialized support di dalam layer ketiga ini, agar tidak mengembangkan gangguan psikologis yang lebih parah. Dan psychological first aid yang saya pengen tegaskan di sini, PFV adalah bukanlah konseling profesional ataupun psikoterapi gitu. Kenapa? Karena konseling profesional dan psikoterapi itu nanti akan masuk di dalam komponennya specialized services. Gitu. Mereka hanya butuh untuk mendapatkan pelatihan PFV tersendiri. Nah, meskipun di dalamnya, jadi komponen, nanti kita bicara lebih detail lagi ya tentang psychological first aid itu ya. Komponen di dalamnya adalah active listening atau mendengarkan secara aktif gitu. Tetapi meskipun di dalamnya ada komponen mendengarkan aktif, tetapi di sini dia tidak diminta untuk menceritakan detail kejadian itu. Ketika seorang mau bercerita gitu kan ya, silahkan gitu, kita akan mendengarkan secara aktif. Tetapi ketika dia tidak mau bercerita, kita nggak boleh gitu bertanya gitu. Kenapa? Karena ini tadi sekali lagi ini adalah bukan dalam konteksnya konseling. Saya lanjutkan. Jadi meskipun tadi saya cerita soal PFV itu adalah dia melibatkan active listening, tetapi di sini dia tidak meminta seseorang untuk menceritakan detail lebih dalam lagi. Nanti ada sesi tersendiri, itu PR-nya Bu Zaki dan Bu Wit. Kalau kita mau bicara soal PFV ya, saya nggak akan bicara detail, saya cuma mau singgung bahwa PFV ini adalah bagian dari layer ke-3 dari multi-layer intervention. PFA ini kan bukan konseling profesional atau psikoterapi. Nah, yang bisa menjadi seorang PFA itu siapa aja sih, Pak? Atau dari teman-teman psikologi itu memang sudah bisa menjadi PFA atau bagaimana? Oke, baik. Jadi inti dari psychological first aid itu, kenapa? Makanya tadi saya logikakan dengan kotak P3K itu. Saya kembali bertanya sekarang. Apakah harus seseorang yang terlatih medis, apakah itu harus seorang perawat atau dokter yang bisa pakai P3K atau semua orang bisa pakai? Siapa yang bisa pakai kotak P3K tadi kira-kira? Semua orang. Semua orang bisa pakai gitu. Nggak harus dia sekolah perawat dulu 3 tahun misalnya, atau nggak harus dia mendapatkan pelatihan khusus gitu, tapi paling tidak dia tahu prinsip-prinsip gitu kan. Oh, di dalam prinsip-prinsipnya ketika misalnya kalau ada luka terbuka misalnya, paling tidak kan dia harus mendapatkan pelatihan first aid gitu. Nah, sama halnya dengan psychological first aid gitu. Paling tidak seseorang itu harus pernah mendapatkan pelatihan psychological first aid gitu. Dia nggak harus seorang konselor, dia nggak harus seorang psikolog, dia nggak harus tenaga medis dan lain-lain. Paling tidak dia harus mendapatkan pelatihan psychological first aid. Maka seseorang itu sudah dapat memberikan layanan psychological first aid gitu. Makanya di dalam psychological first aid itu ada sebuah modul ya. Nanti teman-teman bisa lihat kok. Bahkan Kementerian Kesehatan kita pun juga sudah punya. Kemarin dalam konteks pandemi ya, kita kan kebanyakan kalau PFV itu kan diberikan secara langsung ya, tatap muka. Nah, dalam konteks pandemi itu kan tidak memungkinkan untuk kita berikan secara tatap muka. Maka diberikannya dalam konteks remote atau jarak jauh nih. Nah, PFV yang diberikan dalam konteks jarak jauh itu ada protokolnya tersendiri. Tetapi sebelum kita memberikan PFV jarak jauh, seseorang pun tetap harus mendapatkan pelatihan psychological first aid terlebih dahulu. Nanti saya bisa share dokumennya. Kemarin saya sudah sempat, saya dibantu dengan adik mahasiswa saya dulu untuk kita translate. Jadi ada panduannya dari IFRC bahasa Inggris, saya udah translate ke bahasa Indonesia. Jadi nanti saya bisa share untuk dengan Bu Zaki ya, biar panduannya teman-teman. Jadi khusus ini lebih spesifik untuk
konteksnya remote psychological first aid. Tetapi kembali lagi, untuk bisa memberikan layanan jarak jauh, remote psychological first aid, dia harus dapatkan konsep-konsepnya dulu, psychological first aid yang konvensional. Paling gampang, konseling. Kan? Sebelum teman-teman bisa memberikan konseling jarak jauh, paling tidak teman-teman harus dapat teorinya dulu, praktek konseling yang tatap muka nih. Seperti apa sih? Oh, bagaimana sih building rapport itu? Gitu. Bagaimana sih untuk parafrase itu? Kayak gitu. Nah, sebelum bisa memberikan layanan dalam konteksnya online atau daring ya, dia harus mendapatkan konsep dasarnya dulu. Sama halnya dengan psychological first aid itu. Rata-rata 5 sampai 7 hari. Bahkan ada beberapa yang bisa dia kasih 3 sampai 5 hari untuk mendapatkan psychological first aid. Biasanya yang menjadi pembekalan dasar sebelum seseorang ditugaskan ke dalam konteks-konteks bencana. Dulu zaman kita kuliah ya, Mbak Zaki kalau masih ingat ya, dosen-dosen kita selalu bilang bahwa kalau mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di Fakultas Kedokteran itu pasti akan jadi dokter gitu kan, hampir sebagian besar nih. Tetapi mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di Fakultas Psikologi itu belum tentu gitu kan, belum tentu semuanya bisa jadi psikolog atau mereka pengen gitu jadi psikolog gitu kan. Jadi kalau teman-teman udah lulus nih kerjaannya, yang bisa dibayangkan kayak apa kerjaannya kira-kira. Saya taruh linknya di chat box. Bu Zaki ada yang masih pengen jadi psikiater loh ya, Bu Wit. Berat ini, berat. Itu loh ada yang pengen jadi seperti Pak Adib itu loh. Oke, psikolog. Tuh, masih besar loh yang pengen jadi psikiater loh. Ya siapa tahu habis ini terus S1 salah jurusan. Jadi ini, terus S1 masuk S1 kedokteran ya. Luar biasa, luar biasa. Oke, ini loh ternyata yang dibayangkan gitu oleh teman-teman setelah teman-teman lulus tadi sarjana psikologi. Oke, masih bagus sih, paling tidak yang terbesarnya masih pengen jadi psikolog, Pak. Boleh lah ya kita pegang ini. Psikolog, HRD, konselor, asisten psikolog, pekerja sosial, HRD juga, psikologi forensik, praktek di rumah sakit, BK, guru ABK. Oh, ini pasti mahasiswa-mahasiswa dari kelas ABK ya. Nah, ini awal karir saya gitu. Kalau tadi cerita di awal saya pernah jadi dosen gitu ya. Saya pernah jadi dosen di UMN selama 2 tahun gitu. Di situ saya merasa bahwa kerjaan saya sebagai seorang psikolog klinis itu kayaknya saya ngerasa itu pilihan ya, bukan mendiskriminasi pekerjaan dosen loh ya, tapi lebih ke saya nih gitu. Saya sebagai seorang psikolog klinis itu saya ngerasa bahwa kayaknya saya itu nggak bisa loh, cuma duduk gitu kan di belakang meja gitu kan cerita atau misalkan cuma ngajar aja gitu kan. Di situ saya ngerasa bahwa berontak lah ya, jiwa saya ini, jiwa-jiwa berpetualang saya itu berontak gitu kan, bahwa saya ternyata nggak bisa. Nah, ini adalah cikal bakal saya untuk saya berada pada pekerjaan yang sekarang sedang saya jalani. Saya ngerjakan harm reduction program untuk mereka. Jadi teman-teman ini adalah teman-teman pecandu ya, dan beberapa sudah almarhum dari mereka gitu kan. Ini adalah awal saya mengenal gitu kerjaan-kerjaan dalam konteksnya human intervention. Bahkan saya nggak kepikiran sama sekali gitu. Kalau teman-teman mungkin Mbak Zaki pernah dengar ya Sadar Hati ya di Malang. Nah, ini adalah LSM yang pertama kali gitu, saat saya keluar dari kampus dan saya kerja dengan mereka. Itu benar-benar yang sebuah pilihan besar ya buat saya. Oh, saya ini seorang master gitu kan. Saya ini seorang psikolog klinis gitu kan. Tapi saya tiap hari ketemu sama pecandu gitu kan. Apa sih mau jadi apa sih aku kayak gini gitu. Itu benar-benar yang sebuah tekanan gitu buat saya gitu. Tapi ternyata ini adalah cikal bakal yang mengenalkan saya gitu pada kerjaan-kerjaan kemanusiaan gitu. Mengerjakan kayak misalnya memberikan layanan-layanan bagi pecandu nafsa gitu kan, kita kasih konseling gitu kan untuk pecandu nafsa, termasuk di dalamnya nggak hanya layanan-layanan klinis yang kita berikan, termasuk di dalamnya kan kita bicara soal advokasi gitu. Kalau teman-teman lihat di sini ini ada meeting gitu ya, kita pertemuan gitu dengan stakeholder, dengan pemangku kepentingan, baik itu tokoh masyarakat atau pemerintah. Tujuannya apa? Untuk mengenalkan program harm reduction. Apa sih harm reduction itu? Oh, pencegahan HIV/AIDS pada pecandu nafsa. Lebih spesifik pecandu nafsa suntik. Kayak apa sih? Oh, berarti kamu ngasih jarum suntik dong kepada pecandu-pecandu nafsa. Berarti kita mau fasilitasi. Enggak, konteksnya bukan itu. Tetapi adalah inti program, inti besar dari program itu adalah mencegah HIV/AIDS pada mereka-mereka masih tetap menggunakan narkoba suntik gitu.
Itu adalah kerangka besar dari sebuah program yang akan kita berikan kepada komunitas gitu. Nah, itu adalah bagian dari advokasi. Jadi kita meyakinkan tokoh-tokoh masyarakat itu. Jadi ilmu psikologi yang tadi teman-teman pelajari di kelas itu akan lebih kepake ya, akan lebih bisa ketika dalam konteksnya kita udah terjun nih ke masyarakat. Makanya nanti kalau teman-teman dapat kesempatan, nggak tahu pasti di Umsida ada kesempatan-kesempatan untuk kita terjun ke masyarakat gitu kan, volunteer atau misalnya terlibat dalam aktivitas-aktivitas dengan mereka, itu sebuah kesempatan yang teman-teman perlu gunakan sebaik-baiknya, karena itu adalah kita belajar nggak cuma di kelas aja gitu, tapi kita juga belajar dari lingkungan di sekitar kita. Ini adalah contoh yang pertama. Yang kedua, yang tadi saya bilang soal psychological first aid ya, ini respon emergency dalam konteksnya kemarin di Lombok gitu. Kita kasih layanan-layanan psikoedukasi. Jadi ini adalah sesi-sesi psikoedukasi terhadap para volunteernya PMI Palang Merah Indonesia gitu. Jelaskan kepada mereka yang tadi saya ceritakan di awal gitu kan, reaksi-reaksi pasca bencana yang secara umum mungkin mereka belum sampai trauma nih gitu. Mereka belum sampai PTSD. Mereka hanya takut kembali ke rumahnya misalnya. Biasanya dia yang tadi saya cerita, dia bisa kembali biasanya ke kamar mandi, dia bisa sendiri gitu. Bisa ke kamar mandi sendiri, dia bisa berani kemana-mana sendiri, tapi pasca bencana, pasca gempa bumi ini, mereka jadi nggak bisa lagi. Jangan-jangan saya ini trauma ya gitu. Nah, reaksi-reaksi psikologis secara umum, dampak krisis pasca trauma itu yang kita sampaikan kepada mereka bahwa ini adalah reaksi-reaksi umum yang banyak terjadi gitu dalam konteks-konteks pasca bencana. Itu yang kita sampaikan kepada mereka agar mereka aware gitu, terhadap dimensi-dimensi psikologis yang terjadi pada mereka. Termasuk di dalam juga memberikan dukungan-dukungan dasar nih, kayak misalnya mendengarkan secara aktif nih terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan gitu, nggak cuma kebutuhan fisik aja ya, tetapi dalam konteks-konteks dukungan-dukungan emosional yang mereka perlukan gitu. Psikoedukasi, kita bikin role play gitu kan. Itu beberapa contoh yang kita kerjakan. Yang lain, contoh yang lain yang saya kerjakan di tahun 2019 ya. Jadi kita mengerjakan program kesehatan mental dalam konteksnya adalah kesehatan seksual dan reproduksi. Jadi kalau teman-teman sudah pernah bicara soal psikologi perkembangan ya, gitu. Itu benar-benar sangat kepake banget di sini. Nah, ketika dalam program-program kesehatan mental yang kita kerjakan, itu tidak melulu, makanya kenapa di awal tadi saya kasih gambaran antara Interagency Standing Committee Guideline, paduannya dari interagency dengan DSM gitu. Kalau teman-teman nanti kebanyakan di kampus termasuk Bapak Ibu dosen yang kebanyakan dalam political setting ya, itu kan kita bicara soal layanan-layanan dalam konteks klinis gitu. Layanan-layanan dalam konteks yang memang memungkinkan untuk konfidensialitas gitu kan, semua fasilitas sarana prasarananya itu memadai lah gitu, dalam clinical setting. Makanya kenapa di dalam DSM-4 itu benar-benar yang sangat clinical banget gitu. Tetapi dalam konteks humanitarian itu kebanyakan yang kita kerjakan adalah model-model integrasi gitu. Program-program yang kita integrasikan terhadap layanan dasar. Kayak misalnya yang ini sekarang sedang saya tampilkan ini adalah bagaimana kita bisa mengintegrasikan layanan kesehatan mental terhadap kesehatan seksual dan reproduksi gitu. Kalau kita bicara soal perkembangan psikologis, psikologi perkembangan itu kan kalau teman-teman sudah dapat kan ya, Bu Zaki ya? Nah, sudah dapat. Nah, itu kan misalnya perkembangan kalau masa-masa pubertas itu umur berapa nih, perkembangan mereka secara fisik itu apa sih yang terjadi. Nah, perkembangan itu tidak hanya secara fisik aja gitu, tetapi ada dimensi-dimensi psikologis. Kalau kita belajar psikologi kan gampang nih. Gitu. Kita menjelaskan itu mudah gitu kan. Tetapi ini kita bicara soal kepada masyarakat loh. Misalnya aku ngomong soal kesehatan seksual dan reproduksi pada anak-anak remaja loh. Bahkan teman-teman lihat ini kan populasi sangat beragam gitu kan. Ada bapak-bapak gitu kan, ada ibu-ibu gitu kan. Gimana caranya saya bisa memberikan informasi tentang kesehatan seksual dan reproduksi dengan mempertimbangkan kemampuan berpikir audiens ya, masyarakat yang berbeda gitu. Oh, kalau saya bicara untuk remaja kayak gini loh bahasa yang saya bisa pakai. Oh, kalau saya bicara dengan masyarakat awam nih, mereka yang mungkin bahkan mereka nggak sekolah mungkin, atau mungkin SD lah pendidikannya gitu. Gimana ya saya bicara soal coping mechanism misalnya.
Apa sih coping mechanism itu gitu kan? Itu dengan bahasa yang mudah gitu dipahami oleh mereka. Oh, kebanyakan karakteristik remaja itu apa sih gitu, teman-teman? Yang dipelajarin kemarin kira-kira apa? Eksplorasi gitu nggak sih? Iya nggak? Suka mencoba-coba hal-hal baru gitu kan? Nah, itu yang kemudian disampaikan ke dalam konteks-konteks ini, konteks-konteks kesehatan seksual dan reproduksi yang kita sampaikan kepada mereka dalam program-program kesehatan mental yang kita berikan terhadap masyarakat. Kita akan masuk nih gitu. Ada sebuah lembaga nih, ada organisasi kemanusiaan yang akan masuk ke daerah itu untuk memberikan program kesehatan seksual dan reproduksi. Oh, berarti akan bagi-bagi kondom gratis dong buat anak-anak remaja. Oh, berarti memfasilitasi seks bebas dong, kayak gitu-gitu. Itu akan pasti keluar nih dalam konteks-konteks itu. Tetapi kembali lagi di situ. Nah, bagaimana kemampuan kita nih gitu. Kan di sini kan saya ini agentnya gitu kan ya. Agent yang masuk ke dalam masyarakat untuk memastikan, meyakinkan kepada mereka bahwa memang di dalam sebagian dari program itu ada nih pembagian kondom gitu kan. Tapi kondom itu juga nggak dibagi-bagikan masuk ke sekolah. Ada display nih, ada tempat. Kita kan punya youth corner ya. Jadi sebuah pojok buat remaja itu berkumpul nih. Karena remaja itu kan karakternya mereka kan suka dengan peer mereka ya. Dengan kelompok-kelompok mereka gitu kan. Nah, di situ ada nih. Tapi itu juga nggak melulu hanya sebatas kondom aja. Di dalamnya sebuah paket yang komprehensif kita bilang, paket yang komplit gitu. Ada pendidikan seksual, ada program konseling, ada peer support group dengan mereka. Jadi mereka juga kita kasih edukasi, mereka juga kita kasih fasilitas atau media agar mereka bisa share, mereka bisa berbagi nih dengan sesama mereka. Kan kebayang ketika kita mungkin dulu zaman-zaman SMP atau SMA, ketika kita punya masalah kan nggak mungkin dengan mudah kita datang ke BK atau datang ke psikolog misalnya, atau cerita sama orang tua kita. Nah, dengan media ini, dengan adanya bagaimana kita bisa membuat sebuah program agar remaja ini dia itu nyaman gitu, dia itu bisa dengan tenang datang ke kelompoknya mereka, gitu, datang ke komunitasnya mereka sendiri untuk dia berbagi gitu kan. Oh, aku tadi habis dimarahin, oh aku habis putus pacar misalnya, kayak gitu. Nah, itu yang kita desain sedemikian hingga agar remaja-remaja ini bisa dengan nyaman, dengan pertimbangan apa, dimensi psikologis mereka gitu. Ini adalah salah satu contoh, salah satu aplikasi ketika teman-teman belajar ilmu psikologi perkembangan gitu. Contoh yang lainnya, ini yang 3 tahun yang lalu saya kerjakan di Sudan Selatan atau South Sudan gitu. Jadi kalau teman-teman lihat gitu kan, beruntung kita bisa sekolah, bisa belajar gitu kan di ruangan kelas gitu kan. Ini adalah salah satu contoh saya itu kasih training buat mereka. Tapi karena kita nggak punya gitu tempat yang proper ya, yang appropriate, yang memungkinkan untuk kita bisa belajar. Jadi ketika saya kasih training pun juga ini di bawah pohon gitu kan. Ini situasi sekolah mereka gitu kan. Situasi sekolah mereka juga sekolah di bawah pohon gitu kan, tenda besar ini tidak dipakai karena kan ini panas banget gitu. Kalau mereka belajar bisa aja mereka belajar ini cukup gitu, tapi panas banget gitu mereka belajar di dalam ini. Jadi kebanyakan ruang-ruang di dalam ini untuk misalnya nyimpen untuk kantor ya, untuk nyimpen barang-barang mereka gitu kan, buku-buku mereka agar mereka nggak kehujanan gitu. Nah, ini ada sekolah yang lebih punya bangunan, tapi juga jangan dibayangkan bangunan yang strukturnya bagus gitu. Ini tanahnya pun juga masih tanah yang seperti ini gitu. Ini adalah salah satu contoh yang kita kerjakan di sana. Nah, apa yang dilakukan gitu kan? Bahkan kalau bisa dibilang gitu, saat saya ada di sini, ilmu psikolog klinis saya, bahkan saya itu bukan seorang psikolog klinis di sini gitu. Saya tidak memberikan layanan konseling, saya tidak memberikan psikoterapi sama sekali. Jadi jangan dibayangkan bahwa saya kasih psikoterapi atau untuk kelompok-kelompok ini gitu, enggak sama sekali gitu. Tetapi lebih ke mengerjakan program secara global. Apa sih gitu terkait dengan kebutuhan-kebutuhan remaja-remaja ini yang kita bisa berikan. Makanya di dalamnya ada program manajemen gitu kan. Kita kembangin, nanti saya bisa kasih contoh sedikit tentang PSS ya. PSS ini psychosocial support gitu. Ini istilah yang sering kita pakai, PSS training package gitu. Kita mensupervisi, jadi ini salah satu contoh ketika saya memberikan training atau mensupervisi staff-staff lokal yang ada di sana. Nah, ini adalah salah satu contoh modul yang kita bikin
saat saya ada di sana gitu. Jadi di dalam modul itu kita kembangkan nih aktivitas-aktivitas berdasarkan dengan kelompok-kelompok usia mereka. Umur berapa nih? 6 sampai 10 tahun, 11 sampai 14 tahun, 11 17 gitu kan. Termasuk di dalamnya ada untuk anak-anak dari semua umur, termasuk di dalamnya untuk orang tua dan caregiver, dan untuk anak-anak yang sudah mulai masuk sekolah gitu. Nah, terus di dalamnya di situ ada coding-coding nih. Oh, kalau misalnya aktivitas itu ada tandanya bola seperti ini di dalam jadwal mereka, berarti itu adalah aktivitas-aktivitas terkait dengan permainan nih. Oh, kalau nah ini beberapa contoh ya, karena di sana kita juga punya ada early marriage ya, pernikahan dini itu menjadi kasus-kasus gitu, kasus-kasus yang sering, yang banyak terjadi di kelompok masyarakat gitu kan. Nah, ini juga menjadi salah satu bagian dari modul yang kita kembangkan gitu. Termasuk di dalamnya kalau teman-teman lihat di sini kan ada remaja umur 15 sampai 17 tahun, aktivitas 1B mind and body, boys only gitu. Jadi di sini kita pengen ngajarin mereka nih dalam sebuah aktivitas gitu. Apa sih yang kita lihat dari gambar ini? Perbedaannya apa nih gitu antara laki-laki dan perempuan ini? Kita jelaskan soal dimensi pubertasnya mereka. Oh, ternyata perubahan itu nggak cuma perubahan fisik aja, tetapi di dalamnya ada perubahan-perubahan psikologis kayak gitu. Jadi ini adalah salah satu contoh gitu. Dari mana saya bisa bikin ini gitu kan? Dari mana mereka bisa bikin ini ya? Itu tadi gitu. Ketika kita belajar di kelas gitu kan, tentang perkembangan psikologis, tentang perkembangan mereka menjadi bagian dari yang kita bisa tuangkan ke dalam sebuah modul gitu, ke dalam sebuah aktivitas yang memungkinkan untuk diimplementasikan gitu ke dalam konteksnya masyarakat. Saya boleh ya, Mas Adib ya? Monggo Bu. Ya. Makasih Uci. Ya, jadi ini pengalaman baru juga ya. Kalau saya bayangkan perjalanannya Mas Adib itu kan mulai dari ngajar terus ke sadar itu tadi apa yayasan yang awal itu yang pengguna narkoba itu. Jadi kayaknya mental setnya atau persiapannya kan udah relatif cukup ya. Nah, paling enggak ketika kita belum punya pengalaman kayak gitu ya, terus kita mau membuat intervensi dalam bentuk yang berbeda seperti yang tadi Mas Adib sampaikan, itu pengetahuan apa gitu, atau materi apa yang perlu kita tahu, karena kalau tadi mendengarkan terus melihat gambar-gambar itu malah banyak hal-hal yang itu nggak kita pelajari di kelas gitu. Itu sih kalau saya. Jadi yang pertama ya persiapan mentalnya juga untuk menghadapi lingkungan baru yang jauh berbeda dengan yang kita temui sehari-hari di rumah, di sekolah, di kampus gitu. Kemudian yang kedua, kita perlu belajar apa lagi kalau kita mau mengembangkan atau memberikan bentuk-bentuk intervensi tertentu pada kelompok tertentu. Kalau saya sih yang mau saya tanyakan, Mas Adib. Oke, baik. Terima kasih Ibu Widya. Jadi sebenarnya kalau misalnya saya orang yang cukup dalam tanda kutip tersesat ya. Saya nggak tahu Mbak Zaki, kita dulu pernah ini nggak sih? Kita pernah terjun ke respon-respon bencana gitu nggak sih? Saya dulu pernah kok sama kakak-kakak tingkat gitu. Jadi waktu saya semester ada gempa Jogja, sebelumnya juga sempat ada banjir bandang di Jember gitu ya. Itu adalah paparan saya terhadap respon-respon emergensi gitu. Dan saat itu saya pun cuma sebatas ngikut-ngikut aja. Bahkan kalau misalnya ini kakak tingkat saya yang paling tahu nih, karena dulu waktu saya jadi asisten dosen itu saya bisa dibilang dalam tanda kutip saya anak mama ya. Saya nggak pernah keluar, saya nggak pernah jauh dari rumah gitu kan. Nah, saya bisa sampai benar-benar survive itu kan, itu sebenarnya sebuah dalam respon-respon emergensi waktu itu saya cuma iseng aja gitu, nyoba aja gitu. Oh ternyata begitu kita terpapar gitu dengan konteks-konteks di komunitas itu menjadi sebuah pelajaran gitu, yang sebenarnya itu tadi nanti di akhir saya akan singgung sedikit gitu kan.
apa sih gitu yang kalau dalam konteksnya mahasiswa ya, teman-teman mahasiswa gitu yang mereka bisa persiapkan gitu. Karena sebenarnya ketika kita bicara soal respon global itu nggak cukup gitu dengan apa yang kita pelajarin di kelas gitu. Nah, insight saya yang tadi Bu Wid bicara soal sadar hati gitu, itu benar-benar kelas yang cikal bakal yang tadi saya bicara, itu cikal bakal yang cukup bermakna gitu kan buat saya. Kenapa? Karena ketika saya menjadi di kampus 2 tahun di awal itu ya, itu sangat mudah buat saya gitu untuk belajar, untuk menyampaikan ilmu-ilmu psikologi yang saya pelajarin di kelas misalnya. Kenapa? Karena mahasiswa-mahasiswa saya ajar itu paling tidak mereka kan sudah lulus SMA nih. Kita punya visi misi yang sama nih, kita pengen belajar psikologi gitu. Sehingga level tingkat kemampuan kognitif mereka pun juga paling tidak sama lah gitu kan. Dibandingkan ketika saya masuk ke dalam komunitas, ke dalam masyarakat gitu kan. Mereka beragam gitu komunitasnya, latar belakang mereka juga macam-macam gitu kan. Gimana sih saya bisa, itu tantangan terbesar buat saya waktu itu, gimana saya bisa menyampaikan ilmu psikologi yang sangat kompleks gitu ya, ilmu psikologi yang sangat teoritis banget gitu. Saya mau bicara tadi soal misalnya coping mechanism gitu. Oh Bapak Ibu itu coping mechanism-nya nggak bagus itu, apa sih gitu ya. Coping mechanism itu dengan bahasa yang mudah dipahamin oleh mereka gitu. Apalagi dalam konsep-konsep ketika kita orang lokal nih gitu kan ya, ekspresi-ekspresi emosi gitu kan. Nah, memahami konteks-konteks itu, konteks-konteks budaya. Ketika kita akan belajar pada konteks-konteks budaya tertentu, kayak misalnya sekarang di Myanmar itu kan kita sangat multi etnis ya, gitu. Nah, ekspresi-ekspresi emosi itu dalam budaya-budaya tertentu kan berbeda. Kayak kita orang Jawa aja misalnya. Nelongso itu kan maknanya itu nggak cuma sebatas kecewa ya, tetapi kan ada yang lebih mendalam gitu kan. Dari ketika kita bahasakan ke dalam konteksnya bahasa Indonesia, tapi ketika seseorang menyampaikan ekspresi emosi itu dalam bahasa ibu mereka, itu akan menjadi lebih bermakna gitu. Nah, konteks-konteks itu gitu. Konteks-konteks yang kita terpapar langsung dengan komunitas gitu. Makanya kenapa dalam psikologi komunitas itu paparan-paparan terhadap situasi di masyarakat itu menjadi modal besar gitu buat mahasiswa ini atau buat kita gitu, untuk kita bisa fokus nih gitu, kemana gitu. Atau misalnya biasanya kan di beberapa universitas itu kan mereka punya, ini juga kemarin yang diskusi dengan teman-teman di UMM juga gitu kan ya. Apa sih gitu kan dalam konteks-konteks humanitarian kita bisa sampaikan lebih dalam lagi gitu. Nah, tinggal kembali lagi gitu kan kalau kita dalam konteks universitas visi misinya apa, mau karakteristiknya yang mau dibangun ini seperti apa sih, kekhasannya Unsida ini mau kemana ya. Gitu. Ilmu psikologi yang seperti apa gitu, apply science kah atau seperti apa, yang itu nanti kemudian akan bisa di breakdown gitu terdalam komponen-komponen tertentu gitu, terdalam komponen-komponen yang kita bisa ajarkan kepada konteksnya, kalau ini dalam konteksnya akademis ya, konteksnya kurikulum, konteksnya Bapak Ibu dosen yang pengen bikin tambahan gitu buat mahasiswanya gitu kan. Jadi di luar yang kita udah ajarkan ke kelas gitu kan, apa yang kita bisa ajarkan yang lebih apply gitu, yang lebih applicable nih buat teman-teman mahasiswa gitu, yang lebih mudah gitu kan di pelajaran. Bahkan kalau zaman kita dulu, kalau Mbak Zaki masih ingat pun, kita belajar konseling itu kan cuma teori aja gitu, psikologi konseling gitu kan. Tapi pada akhirnya itu apa ya gitu kan, kita itu diajarkan konseling gitu, kita itu diajarkan psikoterapi, tapi kan sebagian besar teman-teman saya satu kelas itu, mereka lulus tuh mereka belum bisa mengaplikasikan itu, sehingga kan bisa dibilang itu useless gitu, itu nggak kepakai gitu. Buat apa saya belajar soal CBT, buat apa saya belajar soal konseling pun, tapi pada akhirnya saat saya lulus S1 saya nggak bisa pakai gitu, karena itu terpapar dengan kode etik gitu tadi kan. Kecuali saya Mbak Zaki, kita bisa kuliah psikologi, kita bisa kuliah magister profesi yang notabene kita bisa pakai gitu. Tapi bagaimana dengan sebagian besar mahasiswa yang lain yang memang mereka tidak memungkinkan itu. Nah, itu yang perlu dipikirkan nih gitu dalam jajaran teman-teman akademis nanti ya, yang applicable nih buat teman-teman gitu. Yang kita bisa terapkan tanpa kita terbentur dengan konteksnya itu tadi kode etik gitu. Kalau tadi kita di awal soal kode etik nih, oh mereka nggak boleh nih teman-teman kasih konseling, masih belum boleh secara etika. Ya betul gitu. Tapi apa yang kita bisa bekalkan ke teman-teman mahasiswa ini agar applicable gitu, yang bisa diterapkan gitu. Ketika kita bicara soal intervensi komunitas, yang pertama kita lakukan pasti itu tadi service mapping gitu. Layanan yang sudah ada di sana apa gitu, gap di luar itu tadi. Nah, kalau kita dalam konteksnya apa sih ya? Makanya tadi saya tanya Mbak Zaki, Mbak di kelas itu apa sih diajarkan gitu ya, teori yang pernah diajarkan apa sih ya, ruang lingkup kali ya, ruang lingkup psikologi klinis, bukan sih ya, di mana di dalamnya ada assessment, kemudian
diagnosa, kemudian intervensi gitu kan. Nah, ketika kita bicara dalam konteksnya klinik ya, itu kan assessment, diagnosa dan intervensi itu kan dalam clinical setting gitu. Individu nih yang kita assess gitu. Nah, kita pakai teori yang sama. Tetapi dalam konteksnya komunitas nih. Yang kita assess apa kebutuhan komunitas secara umum gitu. Kita tidak lagi bicara soal, nanti akan setelah slide ini saya akan sedikit bicara soal psikologi klinis makro ya. Nah, bagaimana dalam konteksnya komunitas itu kita bisa melakukan sebuah assessment gitu, assessment yang lebih besar gitu, yang itu nanti ketika kita bicara soal konteksnya diagnosanya pun juga diagnosanya komunitas gitu, bukan lagi diagnosa depresinya individu, bukan lagi diagnosanya PTSD atau anxiety-nya si individu, tetapi ini komunitas nih, dalam konteksnya community based gitu. Sampai pada akhirnya ketika kita bicara soal intervensi CBT yang tadi kita terapkan untuk konteks-konteksnya individu dengan teori yang sama, dengan teorinya cognitive behavior therapy, tapi ini kita terapkan dalam konteks-konteksnya komunitas nih. Atau lebih spesifik nih, mereka-mereka pasca trauma, tapi traumanya ini bukan trauma yang natural disaster, tapi trauma-traumanya karena man-made disaster, seperti yang teman-teman lihat di natural disaster, atau sekarang nih, COVID-19 pandemic gitu. Itu yang diserang siapa sih sebenarnya? Apakah etnis tertentu? Enggak, kan? Semuanya gitu, semuanya kena gitu. COVID-19 atau misalnya ada bencana alam gitu kan, itu tidak menyasar atau tidak menarget pada kelompok-kelompok tertentu. Gitu. Tapi semuanya pasti akan kena, sehingga pemaknaan seseorang terhadap situasi emergensi ya, terhadap situasi krisis itu akan berbeda gitu. Ketika itu natural disaster atau sekarang global pandemic itu dibandingkan dengan yang itu memang man-made disaster gitu, bencana yang dibuat oleh manusia. Tapi dampaknya akan lebih dalam lagi gitu. Sehingga bentuk-bentuk intervensinya pun juga akan berbeda. Ternyata manusia juga ini ya, bisa penyebab bencana juga ya. Betul. Makanya ketika dalam konteksnya program secara umum nih ya, kelompok besar itu ketika kita bicara soal disaster ya, kita kelompokkan cuma dua. Natural disaster itu yang bencana alam yang disebabkan oleh misalnya tsunami, gempa bumi, itu kan benar-benar kehendak alam lah ya, bukan dibuat oleh manusia. Kelompok kedua adalah man-made disaster, yang itu dibuat oleh manusia. Apa? Salah satunya adalah konflik, perang, gitu kan, genocide tadi, gitu. Itu yang dikelompokkan. Termasuk gender-based violence, gitu, kekerasan berbasis gender. Itu adalah salah satu program besar yang sekarang sedang kita kerjakan di sini. Nah, pemaknaannya akan berbeda ketika itu kekerasan berbasis gender, gitu. Pasti yang akan diserang adalah identitinya dia, gitu, sebagai seorang dengan gender tertentu, gitu. Laki-laki, perempuan, biseksual, trans, kayak gitu-gitu. Kelompok-kelompok itulah yang akan jadi itu pemaknaannya akan lebih mendalam gitu. Dampak pasca traumanya pun juga akan lebih mendalam dibandingkan ketika itu disebabkan oleh natural disaster atau bencana alam. Reaksi traumanya akan lebih dalam lagi karena itu berdampak terhadap identiti dia. Baik identiti saya sebagai seorang etnik tertentu, identiti saya sebagai seorang muslim mungkin, identiti saya sebagai bagian dari etnis tertentu, atau identiti saya sebagai seorang dengan gender tertentu. Nah, itu yang dampak psikologisnya lebih dalam, lebih mendalam dibandingkan ketika itu konteksnya natural yang hampir semua orang pasti kena gitu. Pendekatan feminisme dalam konteksnya psikoterapi gitu. Ketika kita misalnya bicara memberikan dalam konteksnya kekerasan berbasis gender. Kalau misalnya paling gampang yang kita pahamin adalah KDRT misalnya. Dia ini sudah bertahun-tahun menikah gitu kan, dia ini sudah punya keluarga, punya anak gitu kan, dan dia sudah tahu nih bahwa suaminya ini abusive gitu, baik itu secara finansial, baik itu secara fisikal, baik itu secara psychological. Tetapi kenapa gitu? Kok dia ini tetap bertahan? Logikanya kan kita sebagai orang luar kan melihat gitu kan, kamu tuh sudah banyak di abuse gitu, tetapi kenapa tetap bertahan? Tetapi kan di dalamnya dinamika psikologis itulah yang kita butuh pahamin dari sisi perempuan. Makanya kenapa kalau dalam konteksnya gender-based violence itu kita tidak menyebut mereka sebagai victim. Ya, kita tidak menyebut mereka sebagai korban, tetapi kita bilangnya survivor. Penyintas gitu. Jadi dalam konteks tujuannya untuk apa? Nanti kalau kita bicara soal konteksnya gender-based violence lagi, kita tidak menyebutnya mereka GBV victim, tetapi kita bilangnya adalah GBV survivor. Penyintas gitu. Kenapa? Untuk lebih, itu kan terminologi ya.
sebutan yang kita berikan untuk mereka. Tujuannya untuk apa? Karena kalau kita bilang mereka adalah victim, kalau kita bilang mereka adalah korban, itu kan apa ya? Korban itu apa sih? Lemah gitu kan? Lemah, tidak berdaya gitu kan? Tapi ketika kita bicara menyebut mereka dengan survivor atau penyintas, itu kan lebih empowered, lebih memberdayakan mereka. Secara psikologi itu berdampak loh terhadap mereka. Gitu. Ketika kita, oh ini korban GBV nih, oh ini korban KDRT, berarti kan dia ini korban gitu. Kalau korban itu kan tidak berdaya akhirnya. Jadi pemaknaan pun, penyebutan pun itu berpengaruh terhadap dimensi psikologis mereka. Makanya kenapa kita bilangnya mereka adalah survivor atau penyintas untuk lebih memberdayakan mereka, lebih memaknai. Kemudian kita gali lebih dalam lagi dalam konteksnya GBV survivor ini. Kenapa ya gitu? Sudah bertahun-tahun loh dia ini disakiti, sudah bertahun-tahun loh dia ini dipukulin terus nih sama suaminya. Tapi kenapa dia bertahan nih? Oh ternyata ada pemaknaan secara psikologis, ada value, misalnya kita sama Muslim nih tahu nih bahwa oh ternyata keyakinan agama yang dia pegang ini sangat kuat nih, misalnya. Oh atau ternyata ada nilai-nilai yang dia pelajarin gitu dari kecil bahwa sebagai seorang perempuan, lebih spesifik perempuan Jawa misalnya, bentuk ketaatan seorang istri terhadap suami itu adalah pelayanan, melayani, manut, gitu-gitu kan. Nah, padahal kalau kita dalam konteksnya secara psikologis atau feminism approach tadi yang saya bicara, itu enggak gitu. Kalau kita bicara soal kesetaraan gender ya nggak bisa gitu. Mau masak, mau sama gitu. Kita punya hak yang sama. Mau ngasuh anak, tapi kalau dalam konteks-konteks budaya gitu kan, oh kalau anaknya nangis pasti itu tanggung jawabnya ibu gitu. Oh kalau waktunya pagi nyiapin makanan ya itu tanggung jawabnya ibu. Gitu. Masak makanan belum ada, suaminya marah, banding piring atau apa itu tanggung jawabnya ibu. Gitu. Tapi kalau dalam konteksnya feminism approach, ya di situ kita menuntut kesetaraan gender. Gitu. Semua punya hak yang sama, semua punya peran yang sama. Gitu. Nah, pemahaman-pemahaman itu yang kemudian kita pahami lebih dalam nih dalam konteks-konteks GBV respon dalam itu tadi apa sih gitu dalam budaya-budaya tertentu yang menjadi cikal bakal. Gitu. Ternyata ada beberapa temuan kayak misalnya sekarang di sini ya mereka-mereka yang orang tuanya gitu mereka yang berangkat dari orang tua yang memiliki riwayat kekerasan dalam rumah tangga dalam hubungan mereka si remaja-remaja ini ternyata mengikuti pola-pola yang sama gitu. Jadi dia di-abusive sama pacarnya, dipukul dan lain-lain itu sebuah hal yang umum gitu. Hal yang acceptable gitu. Yang diterima oleh si perempuan ini sebagai ya saya berhak gitu. I'm deserve gitu. Saya berhak untuk mendapatkan itu karena saya belajar dari nilai-nilai di keluarga saya. Orang ibu saya digitukan sama papa nggak apa-apa kok kayak gitu. Jadi itu yang kita masukkan dalam konten-kontennya psikoterapi bagaimana si perempuan-perempuan ini mereka bisa empower. Bagaimana dia bisa mempunyai value nih gitu, penghargaan terhadap dirinya, self compassion-nya dia gitu. Nah, itu salah satu contoh gitu yang lebih dalam ketika kita bicara soal konteksnya kekerasan berbasis gender yang kita masukkan ke dalam program-program. Ya, nah yang saya bilang tadi yang contoh dari CBT di bagian bawah ini ada kita punya IAT Integrated Adapt Therapy. Jadi ini kita pakai teorinya CBT. Mbak Zaki, Bu Wit, kita pakai teorinya Cognitive Behavior Therapy, tapi kebanyakan Cognitive Behavior Therapy yang kita pakai kan dalam setting individual. Nah, tapi di dalam Integrative Adapt Therapy ini, dengan komponennya Cognitive Behavior itu, dia lebih fokus spesifik untuk mereka-mereka korban trauma karena persekusi. Gitu. Karena di dalamnya ada 5 pilar yang kita tembak gitu. Kalau misalnya contohnya CBT untuk bagian dari CBT itu kan ada restrukturisasi kognitif nih. Nembak kognitif mereka yang terdistorsi nih. Misalnya mereka punya overgeneralize atau pemikiran-pemikiran negatif yang lebih parah. Nah, kalau ini di dalam komponennya integratif adapt terapi ini kita pakai 5 pilar yang terpengaruh ketika mereka masuk ke dalam konteks negara baru akibat persekusi ini. Nah, kalau saya boleh lanjut sedikit ya, nanti kita bisa lanjut lagi kaitannya dengan pertanyaan dikait yang tadi saya bicara soal psikologi klinis makro. Jadi kalau teman-teman yang di kelas nih, kebanyakan kayak misalnya konseling, psikoterapi, itu kan konsepnya individual. Jadi psikologi klinis yang konteksnya mikro. Makanya kenapa tadi di awal saya tanya, kerjaan psikolog klinis itu ngapain aja sih?
Teman-teman banyak yang sebut soal konseling, teman-teman banyak yang sebut soal misalnya pekerjaan-pekerjaan psikolog di rumah sakit gitu kan, diagnostik gitu kan, abnormalitas gitu. Itu menjadi salah satu bagian dari psikologi klinis yang mikro. Nah, ketika kita bicara soal konteks yang makro, kita bicara bagaimana kita bisa mengintervensikan ilmu psikologi klinis ini dalam konteks yang lebih luas. Jadi kasarannya kalau kita bicara soal cakupan ya, kalau mungkin dalam konteksnya psikologi klinis mikro, 1 atau 2 jam mungkin saya hanya bisa pegang 1 klien. Gitu. Orang yang bisa mendapatkan manfaat atas ilmu klinis saya dalam waktu 1-2 jam mungkin hanya 1 orang. Tapi kalau dalam konteksnya klinis makro, saya bisa mencakup 100 atau bahkan 1000 dalam waktu 1 atau 2 jam. Itu konsep secara umum dalam konteksnya klinis makro. Nah, bagaimana implementasinya? Pendekatan-pendekatan individu itu kan yang menjadi resource ya, atau yang menjadi masalah dalam ketika kita melakukan sebuah diagnosa, itu kan individu itu sendiri. Baik itu coping mekanismenya yang nggak bagus, atau dukungan sosial yang dia miliki gitu kan. Tetapi ketika kita bicara dalam konteks yang lebih sedikit lagi lebih luas gitu kan, dalam konteksnya keluarga nih ya, dalam konteksnya keluarga itu kan yang menjadi akal, yang menjadi cikal bakal sebuah masalah di dalam keluarga itu adalah interaksi atau pola-pola interaksi antara si individu ini dengan keluarganya. Bagaimana pola asuhnya, bagaimana komunikasi dia dengan anggota keluarga yang lain, itu menjadi salah satu cikal bakal. Kalau kita pakai teorinya keluarga nih, atau family approach tadi. Gitu. Nah, kalau dalam klinis makro ini yang menjadi masalah, yang menjadi cikal bakal sebuah masalah itu kan kelompok yang lebih besar nih. Makanya kenapa yang saya kasih contoh di sini adalah yang sedang saya kerjakan sekarang. Jadi kita tidak memiliki psikolog sebanyak yang ada di kota teman-teman tinggal sekarang. Gitu. Bahkan kita cuma punya 4 orang, psikolog aja cuma 4 orang di satu negara ini. Tapi kebutuhan kesehatan mental itu sangat meningkat, termasuk dengan adanya wabah pandemi gitu beberapa tahun belakangan gitu kan. Nah, dengan keterbatasannya tenaga kesehatan mental, tapi di situ dibutuhkan nih. Nah, apa sih yang kita bisa lakukan gitu. Nah, kita yang tadi saya bilang kompleks kedua adalah mapping nih. Resource yang ada itu seperti apa gitu. Kesulitan untuk kami mengorganisir kelompok-kelompok dukungan. Kalau teman-teman pernah dengar ada namanya FGD, SHG, self help group gitu kan, peer support group gitu kan. Itu kan kelompok-kelompok yang kita bisa bikin gitu kan. Atau misalnya kalau di tempat kita punya misalnya jamaah-jamaah pengajian gitu, ibu-ibu pengajian yang notabene mereka ini bisa kita berdayakan nih untuk bisa memberikan dukungan-dukungan psikososial terhadap sesama mereka. Tetapi di sini itu sangat tidak memungkinkan. Kenapa? Karena kelompok-kelompok itu akan sangat sensitif secara politik. Gitu. Mereka-mereka yang duduk dalam kelompok-kelompok itu akan cenderung dicurigai seolah-olah melakukan pergerakan-pergerakan tertentu. Sehingga pendekatan-pendekatan kelompok itu sangat tidak memungkinkan di sini untuk dilakukan. Gitu. Itu adalah salah satu contoh atau salah satu penemuan dari mana? Dari hasil assessment kondisi yang ada di sebuah negara itu. Lalu apa yang kita bisa berikan gitu kan? Oke, berarti kita resource mapping-nya berarti kebanyakan layanan-layanan yang diberikan adalah layanan yang berbasis hospital gitu, yang ada di rumah sakit, yang dilakukan oleh siapa? Oleh primary healthcare gitu, tenaga kesehatan, tenaga medis, dokter, perawat, bahkan mereka punya pekerja-pekerja sosial. Nah, pekerja-pekerja sosial inilah yang kemudian mereka akan kita bekali dengan ilmu-ilmu psikologi yang itu dasar banget. Yang notabene kan mereka ini nggak punya background nih lain dengan teman-teman yang sekarang sedang ada di kelas ini gitu kan, yang notabene dari awal belajar ilmu psikologi, dari awal belajar teori psikologi umum, teori psikologi perkembangan dan lain-lain. Secara kognitif, secara teoritis teman-teman udah punya background itu. Tapi mereka ini nggak punya gitu. Mereka mungkin cuma lulusan SMA aja. Gitu. Gimana caranya? Tapi mereka ini harus gitu memberikan layanan paling tidak layanan kesehatan dasar. Layanan psikososial dasar, belum sampai layanan kesehatan mental, tapi dukungan psikososial nih, gitu. Paling tidak ketika mereka ada masyarakat yang dalam episode krisis, mereka mampu memberikan dukungan dasar atau paling tidak mampu memberikan psychological first aid tadi, gitu. Nah, itulah yang kita berikan, keterampilan-keterampilan itu yang kita berikan kepada mereka dengan metode-metode yang sangat mudah diimplementasikan. Saya bicara tentang psikologi perkembangan, tapi kali ini saya nggak akan menghabiskan waktu 1 semester tersendiri seperti yang teman-teman kerjakan sekarang di kelas. Itu bicara tentang teorinya lifespan development gitu kan, kita nggak akan bicara soal itu. Tetapi gimana mereka paling tidak dapat pemahaman bahwa ketika kita bicara soal perkembangan itu nggak cuman perkembangan fisik, tapi ada perkembangan psikologis.
Ada dimensi-dimensi yang sebenarnya berkembang gitu. Kalau terjadi yang tadi saya contohkan adalah gender-based violence, kekerasan berbasis gender, ketika itu terjadi pada anak-anak yang di bawah umur 5 tahun, dibandingkan kekerasan berbasis gender terhadap remaja yang umurnya di atas 17 tahun, kira-kira dampaknya sama nggak? Kayak gitu. Oh, itu berbeda. Kenapa? Karena misalnya kita bisa analisa nih, kalau mereka-mereka yang umurnya di bawah 5 tahun, misalnya secara kognitif, kemampuan kognitif mereka belum berkembang dengan bagus, kematangan seksual dan kematangan sosialnya juga belum berkembang dengan bagus gitu kan. Secara protektif dia bagus nih potensi atau prognosanya. Prognosanya akan lebih bagus. Kenapa? Karena kemampuan kognitif dia belum berkembang dengan bagus gitu. Sehingga proses recovery atau proses pemulihannya itu pengalaman-pengalaman traumatis mereka terkait dengan pengalaman seksual tadi, sexual abuse-nya tadi, tidak tersimpan dengan baik dalam memori mereka. Dibandingkan ketika itu sudah remaja nih. Remaja ini kan kemampuan kognitifnya sudah bagus, perkembangan seksual dan sosialnya juga sudah bagus, sehingga intervensi yang diberikan pun akan berbeda. Nah, pemahaman-pemahaman teori-teori seperti itu yang kita berikan kepada mereka dalam program-program yang kita berikan di sini. Sehingga cakupannya akan lebih luas lagi. Nah, kita bikin program plan, kita bikin modul. Modul itu sudah jadi, kemudian kita trial nih, kita coba, kita implementasikan. Begitu kita implementasikan, kita evaluasi lagi. Oh, ini kayaknya nggak cocok. Oh, ini terlalu teoritis banget nih. Oh, ini kayaknya nggak pas nih. Kita harus sesuaikan lagi. Sampai akhirnya kita benar-benar implementasikan, sampai pada akhirnya kita bisa mengadvokasi kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial ya, untuk bisa pakai modul kita. Gitu. Itu adalah salah satu ranah yang tadi saya bicara soal teorinya psikologi klinis tadi, gitu, bahwa kita nggak hanya sebatas capacity building, kita nggak hanya sebatas training yang kita berikan selesai, tetapi di dalam training itu adalah modul yang tadi saya bikin. Modul yang tadi kita bikin itu benar-benar kita bisa implementasikan ke dalam ranahnya policy atau kebijakan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti, saya nggak tahu apakah sudah atau mungkin nanti akan diambil, kayak kita bicara soal desain training ya. Nah, desain training itu kan kita kita bikin desain sebuah training gitu ke teori tertentu untuk diimplementasikan pada kelompok tertentu, selesai pada konteksnya training itu tadi. Modul yang kita bikin mungkin hanya akan diimplementasikan pada kelompok kecil di mana kita melakukan trial tadi. Tapi di sini dalam konteksnya klinis makro itu, sebisa mungkin modul yang tadi kita bikin itu dalam proses yang panjang, dalam skema yang tadi saya gambarkan ini, itu benar-benar bisa kita sampai ranahnya pada advokasi dan itu berpengaruh terhadap kebijakan. Dan modul itulah yang sekarang kita implementasikan dan kita bikin yang itu digunakan sebagai modul nasional. Tertarik kira-kira teman-teman dengan kerjaan kemanusiaan yang tadi saya ceritakan? Sangat tertarik, Pak. Perempuan gitu, apa nggak susah gitu ya? Kabur punya kerjaan yang mobile, kemudian tinggal di suatu tempat itu lama, kan itu butuh komitmen juga ya. Jadi nggak sembarangan kemudian kita kepingin, tapi kita masih punya tanggung jawab, punya tanggungan di sini itu tentu nggak bisa. Kecuali kalau memang saya ada ini sih follow Instagram seorang gitu, mereka memang suami istri ya pekerjaannya sama. Nah itu kan saling mendukung ya. Tapi kalau enggak kayaknya bukan susah sih, itu tantangan tersendiri ya Mas Adib ya untuk terjun seperti Mas Adib ini. Bayangan saya sih. Iya. Pilihan ya, itu lebih ke pilihan gitu, lebih ke pilihan. Jadi memang itu adalah salah satu nilai lebih, memang banyak di beberapa rekanan ya, rekanan. Artinya dalam konteks yang pekerjaan humanitarian itu tidak melulu apa ya, kita sangat saklek ya, kita sangat saklek bahwa ini harus seperti ini gitu kan. Di situ banyak toleransi yang kita bisa diberikan oleh, karena kan kita bekerja dalam konteksnya kemanusiaan. Bahkan organisasi itu pun dia juga harus memanusiakan staf-staf mereka gitu. Termasuk ketika misalnya kaitannya dengan policy, kebijakan ya, kebijakan dari organisasi itu. Kalau misalnya kebanyakan dari teman-teman yang kita kenal kan kita punya maternity leave ya. Jadi yang boleh cuti itu hanya ibu aja gitu, hanya ibu yang ketika dia akan melahirkan gitu. Tapi di organisasi tempat saya bekerja pun kita punya paternity leave.
Jadi cuti-cuti yang diberikan kepada si suami yang akan istrinya ini persiapan melahirkan gitu sampai 1 bulan lebih nih, dia bisa gitu dalam konteks mempersiapkan ketika pasangannya akan melahirkan. Termasuk itu nggak cuma untuk pasangan yang dalam tanda kutip dia menikah dan dia akan memiliki anak nih. Bahkan dalam konteks-konteks adopsi pun gitu. Makanya kenapa beberapa tahun belakangan, 10 tahun yang lalu saya memutuskan untuk adopsi itu karena itu ada kebijakan gitu yang membolehkan saat kita benar-benar dalam persiapan untuk konteksnya adopsi itu pun kita punya cuti yang kita bisa ambil gitu. Termasuk dalam konteks-konteks yang sekarang nih, konteks-konteks di negara yang tempat saya tinggal sekarang, memang kemarin itu ada beberapa, kan saya cerita 2 tahun yang lalu ini adalah family duty station. Artinya keluarga-keluarga bisa dibawa nih. Nah, ada staf-staf kita yang memang mereka punya keluarga dan punya anak, dan anak ini masih bayi nih. Gitu. Anak ini masih bayi, sehingga dalam konteksnya evakuasi tadi, kan nggak mungkin nih, cuman bayinya aja yang dievakuasi pulang dengan suaminya, dengan anak-anaknya. Kan pasti si bayi ini masih breastfeeding nih, dia masih menyusui. Gitu. Itu pun juga mendapatkan toleransi dari kantor untuk dia bisa dipulangkan sama ibunya sekalian. Gitu. Dan dia tetap bisa remotely gitu, working, kerja dari jauh. Gitu. Nah, itu menjadi ada beberapa artinya toleransi ya, gitu. Toleransi yang kita bisa tawar gitu dengan organisasi-organisasi di mana kita bekerja. Jadi nggak saklek lah, nggak harus benar-benar yang seperti itu. Tapi kembali lagi memang itu tadi komitmen gitu kan, bagaimana kita bisa bagi waktu, termasuk ketika dalam konteksnya sekarang kan kita paling tidak setiap 8 minggu saya harus pulang nih gitu. Saya diberikan izin pulang yang diberikan cuti yang itu sebuah cuti yang harus gitu, yang harus diambil tujuannya untuk apa? Untuk well-being, kesejahteraan psikologis dan kesejahteraan fisiknya kita, dan itu memang benar-benar dipertimbangkan gitu. Banyak kok misi-misi di negara-negara yang memang dia bisa bawa keluarga gitu, dan ketika dia bawa keluarga itu tidak semata-mata bawa keluarga gitu aja, tetapi semua itu ditanggung oleh kantor. Gitu, termasuk visa disiapkan, tiket pulang pergi itu tiketnya bukan cuma stafnya aja ya. Ketika dia bawa anak 2 pun gitu sama suami istrinya pun dia akan tetap ditanggung oleh kantor gitu. Jadi itu semua menjadi paket gitu yang ketika memang itu menjadi policy ya, menjadi kebijakan dari organisasi itu bahwa tempat bekerjanya itu family duty station gitu. Memang dibolehkan gitu untuk membawa keluarga. Jadi ketika dibolehkan ya dia akan urus semuanya, termasuk visa, termasuk biayanya, termasuk segala macam, termasuk tunjangan 1 bulan pertama itu pun biasanya kan kami punya namanya DSA ya, Daily Subsidiary Allowance itu jadi kayak semacam tunjangan gitu untuk kita hidup selama 1 bulan itu. Gitu. Nah itu juga itu sudah dihitung gitu, termasuk bukan cuma stafnya aja, tetapi juga buntut-buntutnya itu. Baik itu suami atau istri dan anak-anaknya juga masuk dalam tanggungan gitu. Itu menjadi salah satu pertimbangan gitu dalam konteksnya kesejahteraan yang diperhitungkan ketika kita dalam konteksnya humanitarian. Satu hal yang saya ingin tekankan di sini bahwa ketika kita bicara dalam konteksnya sekarang ya, humanitarian itu yang nomor 1 gitu. Maka kalau bisa dibilang gitu, yang membuat saya berpindah-pindah dari satu tempat dan tempat lain, saya itu jual dirinya itu bukan academic degree, tapi saya jual dirinya adalah experience atau pengalaman pekerjaan di tempat-tempat sebelumnya. Gitu. Bahkan di awal karir 2 tahun saya setelah keluar dari kampus itu, supervisor saya itu bahkan mungkin masih S1 gitu. Tetapi experience-nya jauh lebih besar dari saya, lebih banyak gitu. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa field experience itu dibanderol lebih besar, lebih dibandingkan dengan academic experience. Memang ada pekerjaan-pekerjaan tentu yang minimum, kayak misalnya posisi internasional, kayak yang sekarang saya dapetin ya, posisi internasional itu minimal dia harus advanced degree atau S2. Tapi kalau untuk posisi-posisi lokal, dia S1 pun masih bisa gitu. Makanya kenapa di awal tadi saya memberikan contoh beberapa pekerjaan-pekerjaan yang memang di situ klinisnya nggak ada gitu. Bahkan peran saya bukan sebagai seorang psikolog klinis gitu. Lebih ke sana. Jadi field experience atau pengalaman kita di lapangan itulah yang dihargai mahal dibandingkan dengan academic degree gitu. Makanya tadi loh teman-teman yang di awal membandrol dirinya dengan harga 30 juta, 100 juta gitu kan. Don't worry, teman-teman pasti akan bisa dapetin itu gitu. Selama itu tadi kita senang gitu. Kita senang dengan apa yang kita kerjakan dan itu yang akan bawa gitu, yang akan bawa kita pada konteks-konteks di mana kita bekerja pada konteks-konteks humanitarian.
Ini beberapa tips gitu gimana kita untuk memulainya. Kita bisa mulai dari aktivitas-aktivitas sosial kemasyarakatan. Kalau teman-teman seneng gitu kan, yang tadi saya contohin gitu kan, waktu saya tersesat gitu kan di awal-awal saya jadi mahasiswa semester 5, semester 7, saya iseng aja gitu, ikut respon-respon emergensi. Tujuannya untuk apa? Saya tuh pengen nyobain gitu. Yang anak mama ini saya bisa nggak sih gitu kan, keluar dari rumah gitu kan. Saya di tempat yang sangat minim gitu kan, saya tinggal di tenda gitu kan, saya cuma testing the water aja gitu, saya cuma ngetes aja, oh ternyata menyenangkan loh gitu, ternyata nggak seburuk yang saya bayangkan gitu kan, kayak gitu. Itu kan teori-teorinya exposure gitu kan, paparan-paparan, karena di dalam benak kita itu tinggal di tenda, habis bencana alam nanti kalau ada kayak gitu-gitu kan, tapi begitu kita udah terjun, begitu kita udah masuk itu ternyata nggak seburuk kita bayangkan gitu. Kerjaan-kerjaan volunteer atau sukarela gitu. Begitu kita udah terpapar itu rasanya tuh gitu. Bahkan sekarang pun saya malah ngerasa homey ya gitu. Jadi kalau dibilang rumah saya itu yang di sini gitu kan. Di rumah itu kayaknya malah rumah kedua gitu kan. Rumah pertama saya adalah di sini gitu. Saya ngerasa bahwa ini adalah rumah saya gitu kan. Rumah saya itu ya ada di sini karena saya sebagian besar menghabiskan waktu luang saya. Waktu saya adalah di sini. Jadi udah settle-nya di sini gitu kan. Kemudian tadi yang saya bicara soal kerjaan-kerjaan sukarela, kemudian kita harus bisa balance ya. Kalau tadi itu kembali juga ke pertanyaannya Bu Wid yang di awal tadi, gimana sih gitu kan kita bisa belajar lebih dalam konteksnya nggak cuma di akademis aja gitu, paparan gitu, exposure gitu dengan lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar kita gitu kan. Dengan paparan-paparan itulah itu akan membuat kita jadi balance antara apa yang kita dapetin di kelas dengan implementasinya gitu. Dengan implementasi yang ada di masyarakat. Keterampilan bahasa Inggris menjadi hal yang sangat penting menurut saya karena ketika kita pengen untuk masuk ke konteksnya internasional, ini beberapa poin yang teman-teman bisa pertimbangkan. Kemampuan bahasanya banyak, begitu ceritanya teman-teman. Ya, ini bagian akhir referensinya yang nanti teman-teman bisa lihat, nanti saya juga bisa share. Ini sebenarnya poin aja, follow your passion, seneng gitu, teman-teman senengnya kemana gitu, itu yang akan bawa teman-teman ke yang teman-teman pengen gitu. Ini kontak saya, kalau teman-teman pengen hubungin, ya, kita bisa temenan di IG atau Line, ini ID saya. Ini aja deh, sambil nunggu Mas Adit biasa jadi penasaran. Kalau dulu saya tuh punya kesempatan untuk ikut jadi relawan di LSM gitu ya, waktu kuliah S1 di Semarang. Nah, apa sih sakjane kan orang Jawa itu. Sebenarnya yang bisa kita lakukan sekarang gitu buat teman-teman kita ini, adik-adik ini, supaya kalau mau lulus sebagai sarjana psikologi gitu ya, yang belum punya kewenangan untuk melakukan aktivitas yang bisa dilakukan oleh psikolog, itu apa yang perlu kita lakukan gitu. Kalau saya sih punya kesempatan dulu ya ikut-ikut memaparkan diri di aktivitas-aktivitas yang menurut saya itu bermanfaat, karena kalau dulu saya mikirnya saya punya nilai itu, link itu atau relasi sosial itu penting sekali. Itu nomor 1 dibandingkan prestasi akademis kalau menurut saya. Nah, gimana ini teman-teman yang mungkin punya nilai yang lain gitu ya, yang nggak seperti kita gitu ya Mas Adit, yang punya kesenangan untuk itu, untuk relasi, tapi bisa nanti ketika lulus itu paling tidak punya keterampilan tertentu yang akan membantu di berbagai profesi. Ya, jadi lebih ke itu tadi gitu. Ketika kita bicara soal teman-teman senangnya di mana gitu. Teman-teman senangnya di mana, passion-nya ada di mana gitu kan. Itu yang akan membawa kita untuk ketika kita melakukan sesuatu itu nggak cuman hanya sebatas yang diharuskan oleh Bapak Ibu dosen, nggak sebatas kewajiban tugas yang harus kita jalankan gitu kan. Kenapa tadi saya berikan contoh beberapa konteks-konteks itu kan, implementasinya dalam ada misalnya child protection atau perlindungan anak, ada konteks-konteksnya kekerasan berbasis gender, ada konteks-konteksnya seksual reproduksi, kesehatan seksual reproduksi pada remaja gitu kan. Nah, teman-teman ini senangnya di mana gitu. Saya itu nanti kira-kira saya lebih berpotensi gitu. Saya lebih punya jaringan kemana ya untuk saya bisa mengimplementasikan ilmu psikologi yang saya punya.
Nah, berangkat dari situ itu yang memotivasi saya gitu kan. Mungkin termasuk Bu Wid dulu zaman masih jadi mahasiswa gitu kan. Konteks-konteks itulah yang membuat kita jadi terpapar gitu dengan situasi di lapangan gitu. Sehingga ilmu psikologi yang kita punya itu nggak cuman teori banget gitu kan. Itu yang saya selalu dulu waktu zaman saya selalu jadi mahasiswa, saya selalu bilang bahwa apa sih yang membedakan antara kita nih, teman-teman kita yang nggak belajar psikologi dengan yang belajar psikologi itu, ya kita lebih punya skill gitu, kita lebih punya ilmu gitu, kita lebih punya ilmu psikologi untuk memahami dimensi-dimensi perilaku orang-orang di sekitar kita. Tapi apa sih yang membedakan antara kita di kelas ini yang sama-sama belajar psikologi membuat kita jadi lebih berbeda? Yang lebih berbeda adalah semakin kita terpapar gitu dengan masalah-masalah yang kompleks dalam kehidupan kita gitu ya. Itu kan implementasinya ke kita ya, self reflection gitu, ke kita sendiri gitu kan. Semakin kita banyak terpapar dengan masalah-masalah kaitan dengan keluarga atau teman. Nah, itu kan sebenarnya sebuah kesempatan gitu. Sebuah kesempatan buat kita untuk mengimplementasikan, mengaplikasikan ilmu yang tadi kita pelajarin di kelas tadi ke dalam konteks yang lebih applicable gitu. Oh, ternyata yang dibilang psikologi perkembangan itu ini loh. Pantesan kenapa sekarang saya ngerasa kayak gini misalnya. Oh, kenapa sekarang nih saya lagi punya ponakan nih umur sekian, kenapa dia jadi seneng ini ya nyautin jari ya. Oh, ternyata itu adalah fase oral misalnya. Nah, hal-hal yang demikian yang kita bisa implementasikan dalam konteksnya sehari-hari, termasuk dalam konteksnya komunitas kemasyarakatan gitu. Senangnya kemana sih teman-teman ini gitu. Yang bisa kita terapkan dalam konteksnya kemasyarakatan selama kita bisa mengimplementasikan itu. Nah itu ya teman-teman, berarti ya kalau mau berkembang ya mau nggak mau harus keluar dari zona keluar ya. Kalau mainnya ke kampus pulang atau cuma ke main nongkrong gitu aja gitu ya kayaknya yang dapatnya ya itu aja. Tapi kalau mau dapat yang lain gitu ya supaya lebih terampil, lebih peka gitu, ya kita memang mau nggak mau harus masuk gitu ke dalam dunia atau situasi baru yang kita nggak pernah tahu. Kepada Pak Abid nih Pak, sebagai seorang aktivis nih, kalau misal caranya survive diri di lingkungan baru itu gimana sih Pak? Saya sendiri kan juga seorang aktivis lingkungan, itu kadang kalau pergi ke suatu daerah yang baru itu kadang suka shock culture gitu. Itu caranya gimana sih biar survive gitu? Oke, ya survival ya. Jadi yang penting adalah kita pahamin dulu. Biasanya nih kalau ini saya kasih contoh untuk ketika kita sudah pada konteks yang misi ya, yang lebih rencana dengan baik. Ya, artinya ketika misalnya kita senang dengan kerjaan-kerjaan volunteer nih, kita mau pergi ke misi ke sebuah negara atau ke sebuah tempat nih, biasanya dari organisasi yang akan berangkatkan kita akan dapetin informasi dasar. Tuh, informasi dasar terkait dengan apa? Terkait dengan situasi di negara atau di tempat kita akan berkunjung nih. Oh, kayak gini loh, kaitannya fisik nih, misalnya kondisi cuacanya, suhunya, masyarakatnya, mayoritasnya misalnya. Masyarakatnya mayoritasnya seperti apa nih? Kalau misalnya kita muslim kah? Atau mereka secara budaya seperti apa karakternya secara umum? Nah, itu yang akan membantu kita untuk bisa adjust gitu. Kita menyesuaikan dengan perubahan yang ada di negara-negara tempat atau lokasi-lokasi di mana kita berada gitu kan. Kenal dengan orang-orang yang ada di sekitar kita gitu kan. Kalau kita bicara, saya selalu bilang dengan konteks attachment ya, kelekatan. Ketika kita di rumah kan kita attach ya, kita lekat dengan orang-orang yang ada di keluarga kita nih, orang rumah gitu kan, sahabat-sahabat kita, networking itu. Nah, ketika kita masuk ke tempat baru pun juga itu penting gitu. Itu menjadi network yang sebenarnya bisa membantu kalau kita bicara soal coping mechanism ya. Bagaimana kita bisa survive gitu, menemukan dukungan-dukungan sosial di tempat-tempat kita baru akan masuk. Termasuk kalau kita bicara ada teorinya stress management ya. Teorinya stress management itu kan bagaimana kita bisa
survive nih, bagaimana kita bisa merasa secure ya, kita bisa merasa aman di tempat baru ketika kita bisa menemukan keamanan secara psikologis gitu. Apa sih yang membuat kita nyaman di rumah gitu? Secara psikologis kita merasa aman kan kita ada orang tua misalnya, ada bapak ibu. Itu kan secara psikologis tanpa kita sadari ada attachment gitu. Nah, ketika kita masuk ke tempat baru, temukan itu. Siapa ya orang-orang yang di tempat saya baru nih yang bisa menumbuhkan security buat saya nih. Biasanya kebanyakan kalau misalnya pekerja-pekerja kayak saya, itu orang pertama atau kontak pertama adalah supervisor gitu. Nah, bagaimana kita bisa membangun hubungan positif dengan mereka? Kenapa? Karena kita di tempat baru dan kita nggak ada siapa-siapa. Nggak ada keluarga, nggak ada orang kita kenal. Baru kemudian pelan-pelan kita akan ekspansi nih ke orang-orang yang di sekitar kita. Kayak misalnya saya sekarang di apartemen gitu ya. Di apartemen saya ini siapa orang-orang terdekat saya ya? Orang-orang yang bisa saya biasa temuin setiap hari. Resepsionis, OB yang ada di bawah yang notabene itu yang saya bangun gitu, hubungan bagus, hubungan baik yang saya bangun dengan mereka, karena saya nggak punya siapa-siapa. Seolah-olah ketika saya butuh sesuatu, ada mereka. Oh, saya kelupaan, saya habis garamnya lagi masak, lagi tengah-tengah masak, garamnya habis, lupa, atau bawang nggak ada gitu. Saya tinggal telepon mereka, can you help me? Dia akan bantu. Gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu yang kita temukan gitu kan, struktur-struktur yang ada di sekitar kita yang buat kita merasa nyaman gitu. Dan itu bisa sangat-sangat membantu untuk kita bisa survive di tempat-tempat baru. Temukan itu dulu gitu. Saya mau tanya tentang isu LGBT di dunia. Kan sekarang kan LGBT semakin dilegalkan. Dalam DSM 4 pun yang awalnya itu LGBT adalah sebuah abnormalitas, kemudian di DSM 5 ini kan menjadi sebuah normalitas, dan yang memandang LGBT itu abnormal, maka dia adalah yang abnormalitas sebenarnya. Itu apa sih Pak yang mendasari pemikiran perubahan tentang LGBT itu? Ini saya ngelihatnya dalam beberapa kacamata ya. Nah, ketika kita bicara dalam konteksnya klinikal ya, kan semenjak tahun 74 ya, 1974 itu kan di DSM-3 itu lesbian, gay, transseksual itu menjadi bagian dari kelompok gangguan seksual. Tapi sejak tahun 1974 itu kan dia dihapuskan nih dalam DSM. Baik itu jadi bukan DSM 5 yang sekarang, bahkan DSM 4 yang sebelumnya dia sudah tidak dimasukkan ke dalam kelompok disorder atau gangguan mental. Kenapa? Karena itu tadi. Pertama, manusia itu kan teorinya ini ya, psikologi umum atau apa ya, bahwa manusia itu kan pada dasarnya dia itu biseksual gitu. Teorinya ini kalau teman-teman kalau misalnya belum belajar ya, belajar teorinya Freud itu kan, jadi pada dasarnya kan kita itu manusia itu pada dasarnya adalah biseksual nih. Dia memiliki ketertarikan terhadap baik itu dengan sesama jenis atau dengan lawan jenisnya. Itu adalah kalau menurut teorinya Freud itu kan karena itu apa ya, fitrah ya gitu. Kecenderungannya dia bisa kedua sisi gitu. Nah, mau dia menjadi heteroseksual atau menjadi homoseksual atau entah itu gay atau lesbian, itu pilihan gitu. Menurut dari kacamatanya psikologi. Sehingga dengan pandangan itulah yang membuat kenapa pada akhirnya homoseksual LGBTQI itu tidak dimasukkan ke dalam kelompok diagnosis gitu. Tidak dimasukkan ke dalam kelompok disorder karena itu bukan mental disorder, itu adalah sebuah pilihan bagi mereka gitu. Nah, kemudian ketika kita bicara soal kesetaraan gender nih gitu. Apalagi dengan ketika organisasi sekarang yang saya bekerja itu kan kita lebih pada fokus kesetaraan gender dan kelompok-kelompok yang termarginalkan itu sebisa mungkin mereka mendapatkan hak gitu. Jadi lebih pada pertimbangan ya konvensi kemanusiaan internasional gitu. Konvensi kemanusiaan internasional bahwa mereka itu punya hak yang sama gitu. Karena mereka adalah kelompok-kelompok yang sering terdiskriminasi. Itu tadi yang tadi saya cerita soal kekerasan berbasis gender itu tidak hanya difokuskan pada laki-laki perempuan aja, tetapi ada gender-gender yang lain gitu. Ada identitas-identitas yang lain yang mereka juga sering terdiskriminasi. Dengan pertimbangan itulah pada akhirnya ada konvensi-konvensi hukum kemanusiaan internasional yang memang membuat mereka pada akhirnya itu sesuatu hal yang ya hal yang lumrah gitu. Tinggal tergantung pada tempat di mana kita berada gitu. Yang menjadikan itu normal atau tidak normalnya tergantung dari negara atau lokasi atau budaya setempat tempat kita bekerja. Jadi lebih ke sana, lebih ke kesetaraan aja gitu. Kesetaraan lebih pertimbangannya konsep-konsep kemanusiaan. Tapi kemudian dalam konteksnya klinik ya, dalam konteksnya psikologi lebih pada itu
dipandang bukan lagi sebuah gangguan karena itu tadi pada dasarnya manusia itu punya kecenderungan untuk biseksual gitu, mau dia hetero atau mau dia homoseksual itu teoretically-nya itu fitrahnya gitu menurut teorinya si Freud itu, sehingga itu yang menjadi dasar, jadi cikal bakal sampai pada akhirnya itu dihapuskan dalam kelompok gangguan. Mau dia menjadi homoseksual atau mau dia menjadi heteroseksual itu adalah pilihan. Tapi kalau dikembalikan ke nilai budaya kita itu mungkin akan berbeda lagi gitu. Tinggal kita memakai kacamata yang mana nih gitu. Nah, untuk sampai pada pemahaman itu juga itu kan attitude ya sikap kita terhadap isu-isu itu gitu. Itu juga nanti tadi sedikit menyinggung yang tadi Bu Wi tanyakan, itu kan value nih gitu. Sebagai seorang muslim nih, sebagai orang Indonesia mungkin, itu kan sesuatu yang kayaknya nggak pas nih. Tapi di sisi lain sebagai seorang psikolog, saya harus punya wacana yang saya harus open mind gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu yang semakin teman-teman semakin terpapar, dengan itu kan membuat kita jadi lebih bisa terbuka akan hal-hal, menerima hal-hal yang seperti itu. Karena itu levelnya nggak cuma di sini, nggak cuma kognitif, tapi kan sampai di sini gitu. Semoga terjawab ya. Iya, Pak. Makasih. Sama-sama. Oke, Mbak Uci, sudah terjawab pertanyaannya. Terima kasih buat teman-teman yang udah bertanya. Dan terima kasih juga kepada Pak Adib. Materinya sangat luar biasa. Waktunya sudah habis ya, teman-teman. Terima kasih. Saya tutup kuliah tamu ini. Bila saya ada salah kata atau ucapan saya yang salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Wit. Sudah, terima kasih banyak saya ucapkan tentu kepada Pak Adib yang sudah bersedia meluangkan waktu. Bagi teman-teman sudah ada yang dada-dada, tentu teman-teman juga karena bersemangat. Ini yang tanya dan merespon sudah banyak. Menurut saya ini Pak Adib, di teman-teman terima kasih banyak karena memang menarik ya. Saya juga senang ikut dari tadi mendengarkan apa yang disampaikan Pak Adib karena pengalamannya luar biasa sekali. Ini contoh gitu ya kalau teman-teman nanti mau berkarir. Ini ada pilihan karir baru juga dengan cara-cara yang tadi juga sudah disampaikan. Apa yang harus dipelajari juga sudah disampaikan Pak Adib. Ini peluang yang bagus sekali. Terima kasih Bu Zaki, Bu Nurfi yang juga udah join. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.